Perkenalkan MC kita, si Raja Santai yang baru saja melakukan regresi 10 tahun ala pro gamer. Setelah kehilangan segalanya dari Raja Iblis Sangar bernama Rat, dia kembali ke universitas dengan penampilan seperti orang yang butuh tidur 12 jam dan seorang terapis. Sementara para kroco lokal dan anak-anak nepo bodoh, seperti Gong Ting, sibuk membual tentang peringkat menengah. Mereka, jagoan kita malah tak sengaja melahap bos peringkat S dalam tidurnya dan menggunakan 2 pedang yang harganya melebihi seluruh anggaran sekolah. Ini adalah dunia dengan hal-hal supernatural konyol, ujian yang dicurangi, dan pukulan dahsyat paling memuaskan yang pernah kau lihat. Bisakah pengguna 3 kelas ini menghentikan kiamat? Atau dia hanya akan melahap seluruh alur ceritanya? Cerita dimulai dengan seorang pemuda terbangun di tempat tidur dengan perban di hidungnya. Dia duduk dan menatap tangannya yang diperban dengan kaget. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia masih hidup? Dia melihat sekeliling ruangan yang sunyi, lalu berjalan ke jendela. Di luar, dia melihat sebuah gedung besar bernama Rumah Sakit Medis Kampus. Banyak mahasiswa berjalan-jalan di halamannya. Pemuda itu bingung, karena dia ingat dunia telah hancur. Dia bercermin dan menyadari telah kembali ke masa kuliahnya, 10 tahun ke masa lalu. Sebuah layar sistem muncul di udara di hadapannya. Layar itu menyatakan bahwa kekuatan fusi kerakusan telah selesai. Dia memeriksa ponsel di meja yang menunjukkan tanggal 16 Mei 2157. Dia berdiri di kamar dan menatap layar yang bersinar. Dia sadar telah kembali ke masa 3 tahun sebelum Raja Iblis pertama muncul. Pada tahun 2160, makhluk kuat yang dikenal sebagai Raja Iblis Rat muncul. Tentakel ungu raksasa muncul dari tanah dan menghancurkan kota. Rat membuka gerbang neraka, mengizinkan Raja Iblis lain memasuki dunia manusia. Dunia ditampilkan dalam lautan api dan reruntuhan. Sebuah siluet gelap berdiri di atas tumpukan puing sambil memegang tubuh tak bernyawa. Chen, ingat telah kehilangan segalanya dalam perang ini. Kini kembali di masa lalu, dia menatap telapak tangannya yang terbuka. Dia mengepalkan tinjunya dan matanya bersinar merah. Dia bersumpah untuk mengalahkan RAT dan mencegah terbukanya gerbang neraka untuk mengubah masa depan. Sebuah layar sistem melayang di udara di hadapannya. Tertulis, kekuatan fusi kerakusan telah selesai. Chen menyentuh layar itu. Sebuah jendela status muncul, menunjukkan nama dan levelnya. Meskipun dia level 1, semua statnya, termasuk kekuatan dan kecepatan, berada di angka 100. Dia menjelaskan bahwa di dunia ini, hanya 1 dari 10.000 orang yang bisa membangkitkan kekuatan khusus. Sebuah bagan menunjukkan berbagai kelas, seperti penyihir bintang, satria api, dan pembunuh kilat. Chen saat ini adalah mahasiswa di Universitas Nasional untuk Kekuatan Kebangkitan. Kampus itu terdiri dari beberapa gedung modern besar, tempat mahasiswa berpotensi dilatih. Chen menatap sebuah kartu digital yang menampilkan kelas pembunuh kilat. Dia mengenali ini sebagai kelasnya dari kehidupan sebelumnya. Dia bertanya-tanya, apakah dia telah membangkitkan kekuatannya lebih awal? Dia mengepalkan tinjunya, dan percikan listrik kuning menyambar di sekitar tangannya. Sebuah pesan sistem muncul bertuliskan, perubahan kelas sedang dimuat. Pintu terbuka, dan seorang mahasiswa bernama Maong masuk. Maong memakai kacamata dan sweater coklat. Sebuah kotak teks mengidentifikasinya sebagai flower chanter peringkat. Maong kaget melihat Chen berdiri. Dia menjelaskan bahwa Chen dipukuli habis-habisan kemarin. Maong menyentuh lengan Chen dan menyadari semua lukanya telah hilang. Chen menatap temannya dan teringat bahwa Maong tewas lebih awal saat invasi iblis di masa depan. Maong membetulkan letak kacamatanya dan bertanya, apakah Chen menjadi lebih kuat? Dia lalu tiba-tiba teringat bahwa ada tes peringkat yang dijadwalkan untuk besok. Maong menarik Chen dan mendorongnya ke arah pintu. Dia memberitahu Chen bahwa mereka harus pergi dan bersiap untuk tes. Chen dan Maong berjalan melintasi kampus saat matahari terbenam yang cerah. Mahasiswa lain bermain basket dan sepak bola di latar belakang. Chen menatap kerumunan dan berkata sudah lama sejak dia melihat orang-orang hidup. Maong menatapnya dengan ekspresi bingung. Chen menatap ke langit dan teringat akan kota hancur yang gelap dari kehidupannya yang lalu. Dia berpikir dalam hati bahwa dia harus menemukan cara untuk naik peringkat dengan cepat. Chen menjelaskan bahwa guild-guild besar menguasai dungeon, sehingga menyulitkan orang lain untuk menjadi lebih kuat. Chen melihat layar sistemnya yang menunjukkan 100 poin di setiap kategori. Dia melihat sebuah bagan yang menunjukkan peringkat dari E hingga S. Dia menyadari bahwa sebagian besar mahasiswa tidak pernah melewati peringkat E. Saat mereka berjalan, sebuah bola basket melayang di udara dan menghantam wajah Maong. Maong jatuh ke tanah dengan bunyi keras dan mengerang kesakitan. Chen menoleh dan melihat sekelompok mahasiswa berotot duduk di undakan batu. Seorang pria yang mengenakan kaos singlet hitam dan kalung pengenal tersenyum mengejek ke arah mereka.
Dia berkata bahwa dia terkejut mereka pulih begitu cepat dari luka sebelumnya. Dia memberitahu teman-temannya bahwa kedua anak itu bisa menahan banyak rasa sakit. Si pemimpin menatap ke bawah dengan ekspresi sombong dan bertanya mengapa mereka tidak membawakannya berdus-dus minuman. Maong menundukkan kepalanya dan menawarkan untuk segera pergi membeli minuman. Chen berdiri dengan tenang dengan satu tangan di sakunya. Dia menghentikan Maong dan mengatakan, itu bukan salahnya. Dia menyatakan bahwa para perundung itulah yang seharusnya meminta maaf. Saat dia menatap kelompok itu, ingatan masa lalunya mulai kembali. Siswa itu menenggelamkan kepala Chen ke dalam wastafel. Chen meronta dan megap-megap mencari udara. Maong duduk di lantai di dekatnya. Terlihat ketakutan. Dia mengulurkan tangan dan memohon para perundung untuk berhenti. Sang pemimpin tersenyum dan mengklaim dia mencoba membantu Chen membangkitkan kekuatan terpendamnya. Murid-murid lain berdiri di ambang pintu dan tertawa. Chen kehilangan kesadaran dan jatuh ke lantai. Para perundung kehilangan minat dan berjalan keluar ruangan, meninggalkannya di sana. Maong bergegas ke sisi Sek Chen dan memanggil namanya. Chen merenungkan kekejaman yang dia alami dari manusia lain. Adegan beralih kembali ke masa kini di kampus. Gong Chang menatap Chen dengan ekspresi bingung. Malong gemetar dan menangis di belakangnya. Gong Chang mengaktifkan kekuatannya dan lengan kanannya berubah menjadi batu hijau bercahaya. Dia adalah prajurit bunga peringkat. Chen balas menatap dengan mata merah menyala. Dia berpikir dalam hati bahwa Gong Chang hanya menindas orang karena kakaknya adalah ketua OSIS. Sekelompok murid menyaksikan pertarungan dari kejauhan. Mereka menunjuk Chen dan Maong, menyebut mereka murid paling tak berguna di sekolah. Gong Chang menjadi marah dan berteriak. Dia mengayunkan tinju batunya yang besar ke arah wajah Chen. Chen tetap di tempatnya dan mengangkat lengannya. Dia menahan pukulan itu, menciptakan kilatan cahaya terang. Dampaknya menimbulkan suara yang keras. Chen tidak bergeming dari tempatnya. Gong Chang menarik kembali lengannya dan menatapnya kesakitan. Para murid tidak percaya Chen menahan serangan dari seorang prajurit bunga. Chen berdiri dengan tenang sementara Gong Chang meneriakinya dengan marah. Di belakang mereka, Maong melihat dengan ekspresi ketakutan. Gong Chang menggertakkan giginya dan menyebut Sek Chen si lemah. Chen menunduk dan melihat listrik kuning mulai memercik di sekitar jari-jarinya. Dia memutuskan untuk menguji kekuatan barunya pada si perundung. Sebuah layar digital muncul di udara, menampilkan tulisan pergantian profesi. Layar diperbarui menjadi pergantian profesi selesai. Chan sekarang adalah assassin listrik level 1. Sambaran petir kuning dahsyat meletus dari tubuhnya, dan matanya bersinar dengan cahaya keemasan. Kartu status digitalnya menunjukkan kecepatan dan kekuatannya berlipat ganda dan 3 kali lipat. Malong sangat terkejut dan bertanya, kapan Chen membangkitkan kekuatannya? Gong Chang menjadi semakin marah. Dia mengaktifkan skill bernama Baju Zirah Iblis Abadi, menyebabkan lengan batunya membesar dan menumbuhkan duri-duri tajam. Dia berteriak bahwa dia akan memberi Chen pukulan maut dan menerjang maju dengan pukulan dahsyat. Chen bergerak dengan kecepatan luar biasa, menunduk di bawah tinju batu raksasa. Saat merendah, Chen melancarkan pukulan kuat berbalut petir tepat ke dagu Gong Chang. Pukulan Chen membuat Gong Chang terpental ke belakang. Para murid di sekitarnya berteriak dan menutup wajah karena kaget. Malong menatap dengan mata terbelalak dan mulut terbuka. Gong Chang jatuh menghantam tanah dan terseret di atas paving. Dia mendongak dengan wajah penuh luka dan meneriaki teman-temannya untuk membantunya. Murid berambut perak itu berdiri diam, berkeringat, dan gemetar ketakutan. Chen berdiri di tengah lintasan dikelilingi oleh listrik kuning yang terang. Gong Chang melompat ke udara untuk serangan terakhir. Sambil mengangkat tinju batunya, Chen mengulurkan tangan dan menangkap pergelangan tangan Gong Chang dengan satu tangan. Listrik memercik di titik kontak. Mata Sechan bersinar dengan cahaya kuning terang saat dia menatap si perundung. Dia memberitahu Gong Chang bahwa dia terlalu lemah. Chen kemudian menghantam Gong Chang ke tanah dengan sambaran petir dahsyat. Kekuatan benturan itu menciptakan gelombang kejut besar dan awan debu. Tubuh Gong Chang memantul dari tanah dan menabrak tangga batu tribun. Gong Chang terbaring tak sadarkan diri di tribun batu yang retak, penuh luka dan memar. Maong berlutut di rumput di dekatnya, berkeringat dan berteriak kaget melihat kekuatan Chen. Chen berdiri dengan tenang dan menatap tangannya. Dia membuka jendela status digitalnya. Itu menunjukkan dia masih level 1 dengan 100 poin di setiap stat. Sechan menyadari bahwa meskipun wujud assassin listriknya cukup kuat untuk mengalahkan musuh level rendah, statusnya tidak meningkat setelah pertarungan. Dia memutuskan bahwa dia membutuhkan cara baru untuk mendapatkan pengalaman. Chen menciptakan pedang tajam dari listrik kuning di tangannya. Dia mulai berjalan menuju Gong Chang yang terluka. Para murid di sekitarnya melihat dengan wajah ketakutan dan Malong
memohonnya untuk menunggu. Chen mengabaikan mereka dan berdiri di atas si perundung. Matanya bersinar dengan cahaya kuning yang garang saat dia bertanya-tanya apakah dia harus menggunakan metode kekerasan yang sama dari kehidupan masa lalunya untuk menjadi lebih kuat. Chen menodongkan pedang petir kuning ke leher Gong Cheng sambil mencengkeram bajunya. Seorang wanita pirang bernama Ling Yu, wakil ketua OSIS, berjalan ke arah mereka. Dia menyuruh Chen berhenti, menyatakan bahwa hukuman yang diterimanya sudah cukup. Chen menatapnya dengan ekspresi serius, lalu melepaskan Gong Cheng. Gong Cheng dengan cepat lari dari area itu. Kerumunan murid melihat dengan ketakutan. Beberapa mengatakan mereka tidak akan pernah memprovokasi Sekchan lagi. Chen dan Maong berjalan pergi bersama. Ling Yu memperhatikan mereka pergi dengan senyum tenang. Malamnya di asrama siswa, Maong berteriak sambil melambaikan tangan. Dia memberitahu teman sekamarnya kalau Chen telah membangkitkan kemampuan petir yang dahsyat dan mengalahkan gerombolan itu. Teman sekamarnya, Shang Zhou dan Sang Yu, adalah Okener peringkat. Mereka tidak percaya cerita Maong. Shang Zhou memegang kepala Maong dan menyuruhnya berhenti bicara omong kosong. Dia berargumen kalau Chen memang sekuat itu, dia tidak akan latihan fisik dasar seperti lari. Mereka menyimpulkan Maong dipukuli begitu parah sampai berhalusinasi. Shang Zhou menciptakan bola energi merah kecil yang bersinar di telapak tangannya. Dia menyatakan bahwa dia adalah seorang Nucleus Mage dan satu-satunya kelas petarung di ruangan itu. Dia melihat ke cermin dan melenturkan lengannya. Dia bilang, Chen terlalu lemah untuk menjadi assassin. Dia mengingatkan semua orang kalau ujian peringkat akhir adalah besok. Di sarang iblis latihan peringkat E, sebuah portal api oranye yang bergerigi bersinar di antara dua pilar batu. Seorang pria berambut terang bernama Gong Ting keluar dari api. Ling Yu mengikutinya. Sementara beberapa siswa membungkuk. Gong Cheng menunggu mereka di dekatnya. Seluruh kepala, hidung, dan lengannya tertutup perban putih. Dia menatap kakak laki-lakinya. Dia memberitahu Gong Ting bahwa Chen merundungnya di depan siswa lain. Gong Ting menatap adiknya dengan wajah serius. Dia berjanji akan menangani situasinya sendiri. Setelah itu, Gong Ting dan Ling Yu duduk di sebuah meja makan formal yang besar. Gong Ting memotong sepotong steak dengan pisau. Ling Yu menjelaskan bahwa kurang dari 10 orang di sekolah yang telah mencapai Dang. Dia memberitahunya bahwa yang lain tidak punya akses ke wilayah iblis yang sama sepertinya. Di sisi lain, Chen berlari menembus badai hujan lebat di malam hari. Dia mengenakan jaket biru dan membawa beban 100 kg. Dia sedang menyelesaikan lari 20 km. Keringat dan hujan menetes di wajahnya saat dia fokus pada napasnya. Dia percaya tubuh fisik yang kuat diperlukan untuk menggunakan kekuatan assassin listriknya. Sebuah kilas balik menunjukkan dunia pada tahun 2160, tentakel ungu raksasa muncul dari awan dan menghancurkan bangunan. Chen berlutut di tanah di tengah hujan sambil memegangi tubuh adiknya. Dia telah dihabisi oleh Raja Iblis Rat. Kembali ke masa kini, Chen berdiri di tengah hujan dengan mata merah menyala. Dia menyatakan tujuan pertamanya adalah menyingkirkan air Ata untuk mencegah kehancuran dunia. Ponselnya bergetar di sakunya. Dia melihat panggilan masuk dari adiknya. Siyun! Dia memasang earbud di telinganya dan menjawab panggilan itu. Chen berdiri diam di tengah lintasan lari yang kosong. Suara Siyun terdengar dari telepon. Dia bertanya kenapa Chen meneleponnya berkali-kali hari ini. Dia menjelaskan sedang mengikuti kompetisi dan ponselnya mati. Dia bilang kalau dia menang hadiah, mereka bisa membayar sewa. Chen menunduk ke tanah dan tetap diam. Dia berpikir tentang bagaimana dia berdoa untuk kembali ke masa lalu. Siyun bertanya apakah di sana hujan dan kenapa dia diam. Chen tersenyum sedih. Dia bilang tidak apa-apa dan hanya ingin mendengar suaranya. Siyun bingung. Dia bilang mereka baru bicara 2 hari yang lalu. Dia pamit dan menyuruhnya menunggu kabar baik. Chen menatap langit yang gelap. Dia berbalik dan mulai berlari lagi. Dia bilang dia butuh 3 putaran lagi. Dia kembali ke kamar asramanya setelah 8 jam di masa lalu. Chen berdiri di bawah pancuran, menatap bayangannya di uap. Dia menyadari, meski tubuhnya lebih muda dan lemah dari sebelumnya, dia perlahan beradaptasi. Kemudian, Chen duduk di tepi tempat tidurnya mengenakan jubah hitam. Dia merenungkan sulitnya menaikkan level karena guild-guild besar menguasai semua wilayah iblis. Dia bertanya-tanya bagaimana cara menemukan monster untuk dilawan dan apa sifat asli dari kekuatan kerakusan. Saat dia mulai tertidur, pesan sistem digital merah muncul dalam kegelapan. Pesan itu menunjukkan bilah pemuatan dengan tulisan, sistem memulai. Setelah pemuatan selesai, sebuah layar berkedip, sistem kerakusan dimulai. Chen tiba-tiba mendapati dirinya jatuh melalui kehampaan merah muda dan merah yang terang. Dia melakukan salto di udara dan mendarat dengan satu lutut di permukaan air berwarna merah.
Dia mendongak dan melihat sebuah menara gelap besar yang diselimuti duri, menjulang ke langit ungu. Dia bertanya-tanya, bagaimana dia bisa sampai di tempat aneh ini saat seharusnya sedang tidur? Dia menatap menara besar yang menjulang ke langit ungu gelap. Suara geraman rendah datang dari kegelapan. Monster pucat besar dengan kepala tengkorak dan mata biru menyala muncul dari air. Sebuah sistem mengidentifikasi mereka sebagai Deathhound peringkat. Anjing-anjing itu mengepung sambil menyeringai. Petir kuning mulai menyambar di sekitar tangan kanan Chen. Dia mengawasi monster-monster itu saat kekuatannya aktif, memuat pergantian kelas. Chen menyadari dia berada di dalam wilayah iblis. Chen menyelesaikan pergantian kelasnya menjadi Lightning Assassin. Rambutnya berantakan dan matanya bersinar dengan cahaya kuning terang. Listrik menyambar di sekujur tubuhnya. 3 Deathhound menerjangnya bersamaan. Chen bergerak dengan kecepatan ekstrim dan menebas monster-monster itu dengan tangannya. Satu kepala tengkorak anjing itu hancur berkeping-keping saat terkena serangan. Sebuah notifikasi digital muncul, menunjukkan dia mendapatkan 3 item hutan kematian. Chen berpikir monster peringkat E ini sangat mudah dikalahkan. Dia melihat 4 notifikasi poin pengalaman terpisah untuk tambahan 52x. Sebuah spanduk naik level besar yang bersinar muncul di atas kepalanya. Statusnya diperbarui, menunjukkan dia sekarang level 2. Dia sadar tempat ini membuatnya bisa mendapatkan pengalaman dan meningkatkan kekuatan dengan cepat. Dia melihat jendela status digitalnya. Dia berada di level 2 dan semua statusnya telah meningkat 5 poin. Dia tersenyum dan menyadari telah menemukan dungeon yang bisa dia serbu sendirian. Seekor monster bos besar muncul di belakangnya. Monster itu adalah anjing raksasa dengan kepala tengkorak dan mata merah menyala. Monster itu membuka mulutnya untuk menunjukkan gigi-gigi yang tajam. Chen berbalik dan menyerang dengan listrik kuning. Dia menebas leher monster itu, menyebabkan cipratan merah ke seluruh layar. Sebuah notifikasi menunjukkan bahwa dia mendapatkan 320 poin pengalaman dari serangan itu. Spanduk naik level yang bersinar pun muncul. Chen sekarang level 3. Layar kemenangan menampilkan jarahannya. 18 taring hutan maut dan 1 kristal hutan maut. Chen memeriksa statusnya lagi. Kecepatannya telah meningkat menjadi 330. Dia menyadari bahwa monster boss memberikan pengalaman yang jauh lebih banyak daripada monster biasa. Dia senang dengan seberapa cepat dia menjadi lebih kuat. Dia berdiri di atas tubuh monster boss yang telah dikalahkan. Sebuah jendela sistem merah muncul di atas kepala anjing itu. Teks di jendela itu berbunyi, bisa dilahap. Chen menatap layar dengan terkejut. Dia bertanya-tanya, apakah ini kekuatan sebenarnya dari sistem kerakusannya? Dia mengulurkan tangan kanannya ke arah mayat itu. Cahaya merah dan putih terang meletus dari telapak tangannya. Sebuah pusaran energi merah besar terbentuk di atas monster itu dan mulai menarik tubuhnya ke dalam. Chen mengepalkan tinjunya saat energi merah berputar di sekelilingnya. Sebuah pesan digital muncul yang mengatakan, selesai. Sebuah kartu yang menunjukkan monster boss muncul di depannya. Kartu itu memberinya kemampuan baru yang disebut fisik beku. Kemampuan ini memberikan kekebalan terhadap dingin dan meningkatkan semua pertahanan dalam suhu rendah. Chen terkejut melihat seluruh monster telah diserap ke dalam satu kartu. Dia memegang kartu digital biru yang bersinar di tangannya. Dia melihatnya dengan ekspresi serius. Dia sadar bahwa dia bisa menyerap musuh yang dikalahkan dan mengubahnya menjadi kelas baru untuk dirinya sendiri. Inilah Raja Iblis, Lanu. Setiap orang dilahirkan hanya dengan satu kelas dan kelemahan tertentu. Ini adalah hukum dunia mereka yang tidak dapat diubah. Namun, Chen sekarang memegang 2 kartu digital, pembunuh petir dan prajurit awan beku. Dia memiliki 2 kelas pada saat yang bersamaan. Dia mendongak dan menyadari bahwa jika dia terus melahap monster, dia bisa mendapatkan kelas tak terbatas. Chen melihat ke menara berduri besar di kejauhan. Dia bertanya-tanya, mengapa dia diberi kekuatan unik ini dan apa tujuan dari menara iblis itu? Dia tiba-tiba berhenti saat merasakan tekanan berat. Monster itu muncul di dalam ledakan besar api ungu. Monster itu membawa pedang besar di punggungnya. Dia berbicara, mengatakan, sudah lama menunggu Chen. Sistem peringkat pemerintah untuk para pejuang berkisar dari peringkat E hingga peringkat S. Sebuah visi masa lalu menunjukkan Chen terlempar ke udara oleh kekuatan yang dahsyat. Sekujur tubuhnya penuh luka, dan dia mengerang kesakitan. Dia ingat bahwa mencapai peringkat S di kehidupan sebelumnya hampir merenggut nyawanya. Chen lelah dan terengah-engah. Dia memegang pedang petir kuning yang bersinar di tangannya. Dia menyadari tingkat kekuatannya hanya peringkat D. Monster itu berdiri di lautan cairan merah. Monster itu adalah bos peringkat S dengan 2 pedang ungu besar. Chen bingung karena monster itu tahu namanya.
monster itu menyerang dengan pedang melengkung yang besar. Chen bergerak cepat untuk menghindari serangan itu. Monster itu memukul dada Chen dan Chen berteriak kesakitan. Chen terbaring telungkup di permukaan merah. Monster itu menatap Chen dan bertanya, apakah dia masih berjuang? Chen terluka parah. Dia menatap monster itu dan berpikir bahwa monster itu ingin dia tunduk. Monster itu meminta Chen untuk tinggal dan menjaga menara. Dia menyebut ini kesempatan langka. Chen menatap monster itu dengan ekspresi penuh tekad. Dia bilang dia tidak akan pernah tinggal di tempat ini. Tiba-tiba, sebuah bilah energi ungu menebas di udara. Banyak sekali cairan merah menyembur dari bahu Chen. Dia menatap lukanya dengan kaget. Monster itu menjadi marah. Monster itu mengarahkan pedang ungunya ke arahnya. Dia berkata, dia sudah bersabar karena Chen adalah satu-satunya yang bisa memasuki lapisan ini. Tengkorak-tengkorak hantu muncul dari air merah di sekitar mereka. Chen berdiri sendirian saat cahaya ungu memenuhi langit. Pesan digital di layar menunjukkan kekuatan dan stamina monster itu meningkat. Batu-batu besar mulai terangkat dari tanah dan melayang di udara di sekitar entitas itu. Monster itu menatap Chen dan memberinya ultimatum. Tinggal atau dihancurkan sampai lumat. Chen menggertakkan giginya dan menyatakan bahwa dia memilih untuk menghabisi monster itu. Chen berubah menjadi seberkas cahaya kuning dan melesat maju dengan kecepatan luar biasa. Monster itu mengayunkan pedang ungu besarnya, menyebut tindakan Chen konyol. Batu-batu hancur saat Chen dan monster itu berbenturan di tengah tanah tandus. Chen mengamati monster itu dengan saksama selama pertarungan mereka. Dia menganalisis pola tempur monster itu. Dia menyadari bahwa monster itu memiliki waktu ancang-ancang 0,4 detik sebelum setiap ayunan pedang ungunya. Sechan mengamati sudut pergelangan tangan monster itu untuk memprediksi arah serangannya. Dia melompat ke udara dan menghindari pedang besar yang bersinar itu. Sechan menemukan celah lain. Dia melihat bahwa monster itu memiliki jeda pemulihan 0,2 detik setelah menyerang. Dia menyimpulkan bahwa monster itu tidak berdaya selama momen singkat ini. Sechan memusatkan listrik kuningnya dan menerjang ke depan. Dia menusukkan tangannya yang dialiri petir tepat ke tengah dada monster itu. Ledakan petir kuning yang dahsyat meletus saat dia mencoba menembus jantung monster itu. Sebuah notifikasi digital muncul di atas monster itu. Bertuliskan, status lumpuh. Sechan tahu dia belum bisa menaklukkan musuh peringkat S. Dia memutuskan untuk menggunakan kelumpuhan itu untuk kabur. Dia mengaktifkan skill bernama Dewa Petir yang menyelimuti tubuhnya dengan listrik kuning terang dan meningkatkan kecepatannya 10 kali lipat. Dia berlari menuju sebuah titik cahaya kecil di kejauhan. Dia yakin cahaya itu adalah jalan keluar dari sarang tersebut. Sechan melompat ke udara, tapi cahaya itu tiba-tiba menghilang. Dia mendarat di tanah merah dengan kaget. Ledakan besar energi ungu gelap meletus di belakangnya. Monster itu muncul kembali dari asap. Monster itu memberitahu Sechan bahwa jalan keluar itu adalah ilusi. Monster itu mengungkapkan bahwa lokasi ini sebenarnya bukan sarang iblis. Monster itu menunjukkan wujud aslinya sebagai Rakshasa Purgatory. Seorang prajurit bintang 1 peringkat S, Rakshasa itu menatap Sechan dan mengatakan kepadanya bahwa dialah yang bisa membawa harapan. Sechan balas menatap dengan mata terbelalak. Dia mengenali wujud monster itu. Dia ingat bahwa Raja Iblis Lanua memiliki penampilan yang sama di kehidupannya yang lalu. Dalam kilas baliknya, medan perang dipenuhi dengan ledakan oranye terang dan sambaran petir kuning. Selama pertempuran terakhir di kehidupan masa lalunya, musuh dengan mudah berganti-ganti di antara banyak kelas yang kuat. Monster ketiga muncul sebagai makhluk sulur hijau dengan banyak mata merah menyala. Akhirnya, cahaya yang sangat terang muncul dalam wujud seseorang dengan banyak bola bercahaya di belakang kepalanya. Rakshasa itu memiliki tanduk besar yang sama, dada kerangka, dan energi biru yang bersinar. Sechan menyadari bahwa dia sedang menghadapi wujud langsung dari iblis terhebat yang pernah dia kenal. Dia menyadari bahwa seluruh dunia ini ada di dalam tubuhnya sendiri karena kekuatan kerakusan. Rakshasa itu tersenyum dan memuji kecerdasan Sechan. Dia memberitahu Sechan bahwa dia layak mengetahui rahasia menara itu. Sebuah kunci emas dengan permata merah besar muncul di udara. Sebuah kotak sistem mengidentifikasinya sebagai kunci kehampaan peringkat S. Deskripsinya mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk membuka menara iblis. Rakshasa itu memegang kunci di tangan bercakarnya. Rakshasa itu menjelaskan bahwa mantan Raja Iblis Lanu telah melahap banyak iblis kuat di masa lalu. Dia mengungkapkan bahwa iblis terkuat di antara mereka saat ini disegel di dalam menara. Rakshasa Purgatory itu menawarinya sebuah kunci emas. Dia mengambil kunci kehampaan sambil bertanya mengapa monster itu memilih untuk membantunya. Rakshasa itu menjelaskan motifnya.
Dia mengatakan bahwa raja-raja iblis lainnya telah memusnahkan seluruh rasnya untuk memuaskan keserakahan mereka. Dia menyatakan bahwa dia telah menunggu selamanya untuk sebuah kesempatan membalas dendam. Dia menatap Sechan dan mengatakan bahwa orang misterius lain benar tentang dirinya lah satu-satunya harapan. Sechan terlihat bingung dan bertanya, siapa yang dibicarakan monster itu? Raksasa itu menunjuk ke arah menara gelap besar di kejauhan. Dia memberitahu Sechan bahwa semua jawaban yang dia cari tersembunyi di dalamnya. Tiba-tiba, raksasa itu mulai bersinar dengan cahaya biru dan putih yang cemerlang. Dia mulai larut menjadi partikel-partikel bercahaya. Dia menyuruh Sechan untuk mengambil kekuatannya dan menggunakannya untuk membuat para raja iblis membayar perbuatan mereka. Monster itu memberitahu Sechan bahwa dia harus menjadi tak terhentikan dan membuka menara iblis. Monster itu memperingatkannya bahwa iblis-iblis di dalamnya sangat ganas dan tidak akan mudah dikalahkan. Siluet gelap beberapa raja iblis muncul di kehampaan merah. Raksasa itu memberitahunya bahwa dia harus menaklukkan dan melahap mereka semua untuk mencapai puncak dunia. Kepala monster itu pecah menjadi kepingan-kepingan kecil yang bersinar. Beberapa fragmen terakhirnya melayang di udara. Raksasa itu mengatakan bahwa hanya orang dengan tekad kuat yang layak atas kekuatannya. Sechan berdiri di atas permukaan merah saat energi monster itu melayang di udara. Dia mengangkat tangannya untuk menyerap cahaya ungu itu. Sebuah notifikasi besar berkedip. Level melahap naik. Sechan dikelilingi oleh energi kuning terang. Levelnya meningkat menjadi 10. Sebuah layar kemenangan muncul, menunjukkan dia memperoleh 2 item bernama tulang dunia bawah raksasa. Sechan menatap tinjunya dan berkata, dia akan meneruskan kehendak monster itu. Sebuah pesan digital mengatakan proses melahap selesai. Sebuah kartu untuk raksasa purgatori muncul. Kartu itu menunjukkan monster tersebut adalah seorang prajurit bintang dengan skill bernama cengkraman tulang penghancur dan serangan gravitasi rangkap 3. Sechan berkata, dia akan membuat musuh-musuhnya membayar mahal. Kembali ke asramanya. Sebuah jendela dengan sinar matahari cerah menembus masuk. Sebuah suara keras menyuruh semua orang untuk bangun dan bangkit. Dia duduk di ranjangnya dan melihat ke arah lantai. Teman-teman sekamarnya sedang berpakaian di latar belakang. Dia melihat tangan dan dadanya, menyadari bahwa semua lukanya dari malam sebelumnya telah lenyap. Dia bertanya-tanya, apakah pertempuran itu hanyalah mimpi? Dia membuka jendela sistemnya. Terlihat dia sekarang level 10. Semua statistik dasarnya meningkat menjadi 150. Kartu raksasa purgatori dan item lainnya terlihat di inventarisnya. Chen sadar, dia naik 9 level dalam 1 malam. Dia memikirkan apa peringkatnya saat ini dalam sistem pemerintah. Teman sekamarnya, Xiang Zhou, menghampiri dan mencondongkan tubuh ke arah Chen. Xiang Zhou tersenyum mengejek dan menyebutkan bahwa Maong memanggil Sek Chen orang yang hebat. Maong berdiri di dekatnya dengan gugup. Xiang Zhou menatap tajam ke arah Chen dan bertanya, apakah dia mencoba mengambil alih posisi siswa terbaik di asrama? Chen balas menatap saat Cai Zhou memberitahu mereka tes peringkat akan dimulai, lalu pergi. Setelah itu, mereka menuruni tangga kampus sambil makan roti. Dia menjelaskan kepada kelompoknya bahwa setiap peringkat dibagi menjadi tingkat rendah, menengah, dan tinggi. Sebuah bagan digital muncul, menunjukkan bahwa sementara sebagian besar siswa berada di tingkat E rendah, peringkat puncak di antara siswa saat ini adalah tingkat D menengah. Xiang Zhou mengklaim dia berada di tingkat I menengah dan lebih kuat dari 10 siswa tingkat rendah. Malong menoleh ke Chen dan menyemangatinya untuk mengincar peringkat D untuk mengintimidasi saingan mereka. Mereka tiba di alun-alun besar tempat layar raksasa mengumumkan upacara tes peringkat resmi Universitas Awakener Nasional. Kerumunan besar siswa berseragam sudah berkumpul. Di lorong, 2 siswa agresif mendorong seorang anak laki-laki yang lebih kecil ke dinding. Maong mengenali mereka sebagai pengikut Gong Cheng dan menyarankan untuk menjauh. Kedua perundung itu tiba-tiba mulai berkeringat dan terlihat sangat ketakutan. Mereka menundukkan kepala dalam-dalam dan memanggilnya Kak Chen. Teman-teman sekamarnya, Xiang Zhou dan Maong, melihat ini dengan mata terbelalak dan mulut terbuka. Xiang Zhou terkejut dan menyadari bahwa cerita Maong tentang kekuatan Chen mungkin benar. Chen terus berjalan dengan tenang dan tidak menoleh ke belakang. Tiba-tiba, seorang pria berambut biru keabu-abuan bernama Zhang Jian mendekatinya. Teks mengidentifikasinya sebagai seorang anggota OSIS. Zhang Jian tersenyum mengejek dan menyebutkan insiden Chen dengan Gong Chang. Dia mengingatkan Chen bahwa Gong Chen adalah adik dari ketua OSIS, Gong Ting. Malong dan Xiang Zhuo bersembunyi di balik dinding di dekat sana. Mereka menjelaskan bahwa Zhang Jian adalah orang hebat peringkat D dan asisten ketua. Mereka khawatir dia sekarang mengincar Chen.
Zhang Jian mencondongkan tubuhnya sangat dekat ke telinga Chen. Dia memberitahu Chen bahwa dia bisa mencium aroma orang hebat sejati dari jarak 1 mil. Dia lalu menghina Chen, mengatakan dia hanya berbau seperti pecundang rendahan. Chen menatap Zhang Jian dan bertanya apakah dia seekor anjing. Wajah Zhang Jian memerah karena marah saat dia berteriak pada Chen. Matanya terbelalak dan giginya terkatup saat dia menuntut untuk tahu apa yang dikatakan Chen. Tepat saat ketegangan memuncak, Gong Ting melangkah maju dan menyuruhnya berhenti. Dia menjelaskan bahwa dia telah menyelidiki pertarungan itu. Dia mengakui bahwa adiknya, Gong Qing, yang bersalah dan pantas menerima konsekuensinya. Chen dan Gong Ting saling menatap dalam diam cukup lama. Keduanya terlihat sangat serius saat saling mengamati. Di panggung utama Universitas Awakener Nasional, seorang pria mengumumkan bahwa penilaian akan segera dimulai. Dia menginstruksikan para siswa untuk naik ke panggung sesuai urutan nomor ID mereka. Di sisi lain, siluet 2 orang terlihat berdiri di sebuah kantor gedung tinggi. Mereka melihat keluar dari jendela besar ke arah upacara di bawah. Bertanya-tanya apakah akan ada siswa menarik yang muncul kali ini. Lingu menyesap teh dari cangkir porselen putih dan menatap ke depan dengan senyum tenang. 1 jam berlalu di Universitas Awakener Nasional. Penyiar memanggil siswa berikutnya, Xiang Zhou. Maong berdiri di kerumunan dan bersorak dengan tangan terangkat. Xiang Zhou terlihat gugup, namun bertekad saat berjalan menuju portal biru yang bersinar di panggung. Xiang Zhou melangkah menembus cahaya dan memasuki ruangan gelap. Kabel hitam tebal menggantung dari langit-langit dan terhubung ke jantung mekanis di tengah. Ini adalah inti sihir. Mata pada inti itu tertutup. Penilaian mengharuskan siswa untuk memukul inti ini dengan kekuatan penuh agar dapat menyerap energinya. Xiang Zhou mengatupkan giginya dan berteriak keras. Dia mengangkat tangannya saat bola api oranye besar terbentuk di atasnya. Dia menembakkan seberkas api yang kuat langsung ke mata mekanis itu. Ledakan besar terjadi dan ruangan dipenuhi cahaya terang. Terdengar suara dengungan keras. Layar digital menunjukkan huruf E untuk peringkat saat ini. Ilmuwan mengonfirmasi siswa itu berada di peringkat E tingkat menengah. Di kerumunan, Malong berteriak kegirangan. Dia bilang, acara utamanya dimulai. Kemudian layar menunjukkan kategori baru untuk potensi. Garis digital putih berkedip dan bergerak melintasi layar biru, lalu berhenti membentuk huruf C. Sebuah kotak ringkasan akhir muncul. Di sana tercantum peringkat saat ini adalah peringkat E, tingkat menengah, dan potensi maksimalnya adalah peringkat C. Sang Zhou kecewa karena peringkatnya tidak meningkat. Dia duduk di tangga batu dan menyandarkan kepalanya di tangannya. Maong menepuk pundaknya untuk menghiburnya. Dia berkata, nilai mereka mungkin akan lebih buruk darinya. Hasil penilaian teman-teman sekamarnya muncul di layar. Xiang Yu dan Maong sama-sama peringkat E, tingkat rendah dengan potensi peringkat C. Xiang Zhou adalah peringkat E, tingkat menengah dengan potensi peringkat C. Ketiga siswa itu terlihat murung. Tiba-tiba, layar menyala dengan hasil baru. Seorang siswa mencapai rank D dengan potensi rank B. Ketiga teman sekamar itu menatap layar dengan mata terbelalak dan mulut terbuka. Beberapa saat berlalu, Zhang Jian berjalan keluar dari portal penilaian biru. Dia tertawa dan terlihat sangat percaya diri. Layar menunjukkan hasilnya. Rank D, tingkat rendah dengan potensi rank A. Teman-teman sekamarnya terlihat makin kesal. Mereka menyadari sudah ada 8 siswa yang mencapai rank D hari ini. 2 ilmuwan melihat tablet digital. Mereka terkejut karena ada banyak siswa berbakat tahun ini. Biasanya hanya 2 atau 3 siswa yang mencapai rank D selama upacara. Penyiar memanggil siswa berikutnya, Gong Ting. Ketua OSIS berjalan menuju panggung. Kerumunan mengamati dengan saksama karena akhirnya tiba gilirannya untuk memasuki portal. Mereka memanggilnya pewaris guild yang kuat dan siswa terbaik. Rumor mengatakan dia mencapai rank D 2 tahun yang lalu. Para siswa bertanya-tanya apakah dia akan memecahkan rekor sekolah. Di dalam ruangan gelap, jantung mekanis berdetak kencang. Mata birunya terbuka lebar. Gong Ting mengulurkan tangannya ke arah inti. Dia memutuskan untuk menahan sebagian kekuatannya. Dia ingin menyimpan kekuatan penuhnya untuk pertarungan kelulusan agar bisa memberi kesan yang lebih besar. Bahkan, saat menahan diri, dia berencana untuk tetap berada di puncak sekolah. Mata Gong Ting tiba-tiba bersinar dengan cahaya oranye terang. Di luar, layar digital berkedip dengan energi putih dan kuning. Ilmuwan berkumis itu tampak terkejut saat melihat perubahan warna. Layar akhirnya berhenti dan menampilkan hasilnya. Gong Ting mendapat peringkat rank D tingkat tinggi. Potensinya adalah rank S. Penonton tercengang oleh angka tinggi di papan. Kerumunan bersorak dan berteriak keras. Mereka mengangkat tangan ke udara.
Mulut Jiang Jian terbuka lebar dan berteriak memanggil sang ketua. Orang-orang mengatakan Gong Ting adalah orang pertama dalam sejarah sekolah dengan potensi rank S. Ma Long terlihat sangat terkejut dan mengepalkan tinjunya. Chen yang berdiri di dekatnya tampak tenang. Para ilmuwan di atas panggung membahas hasilnya. Mereka memutuskan untuk segera melaporkan berita ini kepada para petinggi. Potensi rank S sangat langka dan akan dilindungi oleh pemerintah. Gong Ting berjalan keluar dari area portal. Para siswa di sekelilingnya bertepuk tangan dan bersorak. Jauh di atas sebuah gedung pencakar langit, kepala sekolah bertanya pada Ling Yu, apakah dia datang untuk melihat Gong Ting. Dia melihat keluar jendela dan berkata, dia tidak datang hanya untuknya. Dia menyatakan lebih tertarik pada hasil Sek Chen daripada hasil Gong Ting. Penyiar memanggil Chen untuk penilaian ranknya. Jung Jian mencondongkan tubuhnya dan tertawa mengejek Chen. Dia menyuruhnya untuk membuat asrama mereka terlihat bagus dan menyebut teman-teman sekamarnya. Sekelompok pecundang. Ma Long tampak marah dan balas berteriak pada si perundung. Menyuruhnya untuk menunggu dan lihat saja. Chan berjalan menuju portal biru yang bersinar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia memasuki ruang pengujian gelap, tempat jantung mekanis tergantung di langit-langit. Mata tunggal inti itu terbuka lebar. Chi Chen mengulurkan tangannya ke arahnya. Matanya bersinar dengan cahaya merah. Ujian pertarungan kelulusan. Ujian ini menggunakan tim beranggotakan 10 orang. Tim yang menempati posisi pertama akan bergabung dengan Imperial Guild. Guild ini adalah yang paling bergengsi di negara ini. Jiang Jian memperkenalkan seorang siswa baru bernama Yan Lin kepada Gong Ting. Yan Lin adalah seorang rank D tingkat rendah. Tim mereka sekarang memiliki 9 siswa yang semuanya rank D. Mereka berencana menambahkan Gong Chang untuk melengkapi grup. Gong Ting terlihat percaya diri saat rekan-rekan satu timnya bersorak untuknya di dekatnya. Maong dan teman sekamar lainnya terlihat kecil dan putus asa. Maong melihat arlojinya dengan ekspresi cemas. Dia menyadari, Chen sudah berada di dalam portal untuk waktu yang lama tanpa hasil. Siswa lain berjalan melewatinya dan mengejek Sek Chen, menyebutnya sampah. Mereka percaya dia terlalu lemah, bahkan untuk mendapatkan rank. Jiang Jian memberitahu Gong Ting bahwa tim mereka sudah penuh dan mereka sebaiknya pergi karaoke. Gong Ting setuju dan mulai berjalan pergi. Tiba-tiba, layar digital di panggung mulai berkedip dengan garis-garis putih. Huruf D muncul di layar. Ma Long dan teman sekamarnya menatap papan dengan mata terbelalak dan mulut terbuka. Mereka benar-benar terkejut dengan hasilnya. Ma Long berteriak kegirangan dan menunjuk ke arah hasil. Gong Ting terlihat terkejut, sementara Jung Jian menatap dengan mata terbelalak dan mulut terbuka. Papan mengonfirmasi Chan adalah rank D tingkat tinggi. Di dalam ruangan, inti mekanis berdetak kencang dan meneteskan keringat. Sebuah pesan sistem berwarna biru muncul. Pesan itu menyatakan bahwa inti mengalami kelainan. Sistem meminta siswa untuk mengulang tes karena hasilnya mungkin salah. Chan melihat layar statistik digitalnya. Setiap kategori berada di angka 150 poin. Dia menyadari tubuh normalnya setara dengan rank D tingkat tinggi. Dia memutuskan untuk menguji kelas terlemahnya terlebih dahulu. Layar pemuatan perubahan kelas muncul. Chen berubah menjadi Graham King. Topeng tulang putih menutupi separuh wajahnya dan mata kanannya bersinar merah. Rank di layar luar berubah lagi. Layar itu berkedip lalu menampilkan rank C tingkat menengah. Para siswa di kerumunan berteriak dan memegangi kepala mereka dengan tak percaya. Jiang Jian berteriak bahwa mesinnya pasti rusak. Para ilmuwan berkeringat dan bertanya-tanya apakah ada kesalahan sistem. Inti di dalam ruangan berdetak lebih kencang. Chan menyadari kelasnya yang lain akan lebih kuat dari rank C. Dia memicu perubahan kelas lainnya. Dia menjadi iblis kegelapan. Dia sekarang memiliki tanduk merah dan mata biru yang bersinar. Energi ungu berputar di sekitar tubuhnya. Inti mekanis berdebar lebih cepat dan meneteskan keringat. Di luar, badai ungu besar terbentuk di langit. Awan berputar membentuk lingkaran besar dan kilat menyambar. Teman-teman sekamarnya berkumpul ketakutan. Mereka percaya monster yang mengguncang bumi telah lahir. Layar digital di panggung mulai error dengan garis warna-warni. Huruf S kuning besar muncul di bawah peringkat potensial. Ilmuwan berkumis itu berteriak kaget. Dia bertanya, apakah ada siswa peringkat S lain di sekolah? Gong Ting menatap ke arah panggung dengan wajah khawatir. Tanda peringatan merah berkedip di layar. Tertulis kesalahan sistem. Sebuah pesan menyatakan bahwa sistem tidak dapat menentukan peringkat karena kekuatannya terlalu tinggi. Jiang Jian berteriak dengan mata terbelalak dan mulut terbuka. Tiba-tiba, ruang pengujian meledak dengan dentuman besar. Api dan energi biru memenuhi panggung. Kedua ilmuwan itu berlari ke arah asap dengan panik. Mereka berteriak
bahwa intinya kelebihan beban dan mereka harus memeriksa bahaya. Mata Chen bersinar dengan cahaya sains terang saat dia mengaktifkan skillnya. Segi 6 digital hijau muncul di atas kepala para siswa di sekitarnya, mengidentifikasi mereka sebagai peringkat E. Dia menatap Gong Ting dan melihat segi 6 merah muda yang menunjukkan peringkat C tingkat menengah. Chen menyadari bahwa sang ketua juga menyembunyikan kekuatan aslinya. Para ilmuwan mengumumkan bahwa penilaian peringkat ditangguhkan dan akan dilanjutkan besok. Maong dan Sang Zhou sangat bersemangat dan memuji Chen karena kejeniusannya. Namun, Zhang Jian mendekati mereka dengan marah. Dia berteriak pada Chen, melambaikan tangannya dan mendekat ke wajahnya. Dia menyalahkan Chen karena merusak mesin dan membuang-buang waktu dewan siswa. Chen mengepalkan tinjunya saat listrik kuning mulai memercik di sekitar tangannya. Dia berpikir untuk menyerang Zhang Jian. Gong Ting turun tangan dan menyuruh Zhang Jian untuk berhenti bersikap kasar. Gong Ting kemudian berpaling ke Chen dan secara pribadi mengundangnya untuk bergabung dengan tim elitnya untuk ujian tempur kelulusan. Zhang Jian frustrasi karena tim sudah penuh. Dia sadar harus mengeluarkan anggota lain untuk memberi ruang bagi Chen. Dia mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di bahu Chen untuk menyambutnya. Chen dengan cepat menepis tangan itu dan mengatakan dia tidak tertarik untuk bergabung. Gong Ting dan Zhang Jian tertegun oleh penolakan itu. Zhang Jian berteriak bahwa tim mereka adalah yang terkuat di seluruh sekolah. Chen menoleh ke belakang dan memberitahu Zhang Jian bahwa dia terlalu berisik dan menuntut agar mereka tidak mengganggunya lagi. Zhang Jian berteriak marah dan api kecil keluar dari mulutnya. Para siswa berbisik bahwa dia berani karena menolak ketua dewan siswa. Chen berjalan pergi dengan ekspresi tenang. Maong dan teman sekamar lainnya bersembunyi di dekatnya, tampak terkejut dengan tindakan Chen. Gong Ting berdiri diam dan memperhatikan Chen pergi. Kepala sekolah Yuan Long dan Ling Yu mengamati dari jendela besar di sebuah gedung tinggi. Ling Yu tersenyum dan berkata situasinya menjadi menarik. Dia menyatakan bahwa Gong Ting lahir dari keluarga kaya dan penolakan Chen adalah sebuah deklarasi perang. Gong Ting menatap ke tanah. Dia bertanya-tanya, apakah penilaian kekuatan itu benar-benar akurat? Zhang Jian berdiri di sebelahnya dan terlihat sangat marah. Dia menawarkan diri untuk melawan Chen untuk memberinya pelajaran. Gong Ting menatapnya dengan wajah tegas dan bertanya, apakah dia menganggapnya orang yang picik? Gong Ting kemudian berbalik dan memberitahu timnya bahwa dia tidak lagi ingin berkaraoke. Dia mengatakan pada Zhang Jian bahwa tindakannya di masa depan bukan tanggung jawabnya. Zhang Jian tersenyum lebar. Dia senang mendapat izin untuk bertindak. 10 menit kemudian, seorang siswa berambut perak memberitahu Zhang Jian bahwa Chen telah meninggalkan sekolah untuk pulang. Zhang Jian menghancurkan kaleng soda biru dengan kakinya. Dia terlihat sangat bersemangat untuk menyergap Chen di luar kampus. Chen berjalan di sepanjang pagar dengan herbat putih di telinganya. Dia terlihat tenang saat mengenang masa lalu. Sebuah kilas balik menunjukkan sekelompok pejuang berdiri di depan mata raksasa berwarna merah muda yang bersinar. Ini adalah monster rat. Tentakel besar berwarna coklat dengan banyak mata merah muncul dari tanah dan menghancurkan guild. Chen menjelaskan bahwa rat akhirnya turun ke dunia manusia. Kembali ke masa sekarang, Chen berdiri di jalan yang retak. Dia punya rencana untuk menemukan lokasi rat. Tapi dia butuh banyak uang untuk memulainya. Dia tiba di sebuah bangunan putih besar bergaya klasik dengan papan bertuliskan Mythical Monster Exchange. Dia memasuki gedung Mythical Monster Exchange. Dia berdiri di sebuah ruangan yang penuh dengan kapak, perisai, dan pedang. Dia meletakkan beberapa taring monster yang tajam di atas meja layanan. Seorang petugas melihat taring itu dengan bingung. Petugas wanita lain bernama Nona Li mengidentifikasinya sebagai taring Grihal. Petugas pria itu terlihat kesal dan meremehkan. Dia menjelaskan bahwa bursa ini hanya menangani barang-barang kelas atas untuk para pejuang kuat. Dia menyebut taring peringkat E itu sampah dan berjalan pergi ke bagian belakang toko. Dia menyuruh Nona Li untuk menangani sisa pesanan. Chen melihat ponselnya dan melihat notifikasi sebesar 18.000. Dia berkata, uang ini cukup untuk membayar sewa. Chen kemudian mengangkat tangannya. Kotak digital merah muda dan cahaya ungu terbentuk di telapak tangannya. Dia mengeluarkan pedang ungu bergerigi raksasa dari udara. Wanita itu menatap senjata yang bersinar itu. Dia yakin pedang besar itu adalah item langka peringkat A. Petugas itu mengejek Nona Li, menyatakan bahwa senjata peringkat A bernilai jutaan dan sangat langka. Tiba-tiba, seorang pria bernama Qing Zi memasuki ruangan. Dia melihat senjata itu dan memberitahu petugas bahwa peralatan itu bukan peringkat A atau peringkat B. Dia mengidentifikasinya sebagai peralatan peringkat S dari tanah abisal. Petugas itu ketakutan. Wajahnya menjadi gelap, matanya melotot, dan dia berteriak kaget. Qing Qi dengan cepat berjalan ke arah Chen
dan menjabat tangannya dengan erat. Dia mengatakan kepada Chen bahwa merupakan suatu kehormatan untuk berbisnis dengannya dan mengundangnya ke ruang VIP. Chen menatap Qingxi dengan tenang dan menyadari bahwa dia adalah pemimpin Guild Meet. Di ruang VIP, mereka duduk di sofa hijau berornamen dengan hiasan emas. Qingxi bertanya berapa harga yang diinginkan Chan untuk senjata itu. Chan menatapnya dengan mata merah dan berkata, 1 juta. Qingxi tertegun dan menjelaskan bahwa pedang itu bernilai puluhan juta. Chen menjelaskan bahwa dia hanya ingin menggunakan pedang itu sebagai jaminan untuk pinjaman. Dia berjanji akan mengembalikan 1 juta itu dalam 1 bulan. Qingxi terkesan dengan kebijaksanaan dan kepercayaan diri siswa itu. Chen duduk di sofa mewah dan menyesap dari cangkir kecil. Qingxi mengamatinya dan berpikir bahwa dia bukan orang biasa. Chen menawarkan untuk membayar kembali pinjaman dalam 1 bulan dengan bunga 10%. Qingji menyuruh Nona Li untuk keluar agar mereka bisa berbicara secara pribadi. Qingji membetulkan letak kacamatanya dan tersenyum. Dia mengenali Chen sebagai mahasiswa dari Universitas Nasional Awekena. Dia menjelaskan bahwa ujian kelulusan sekolah akan diadakan dalam 1 bulan dan hadiahnya adalah 1 juta. Dia mencatat bahwa jumlah dan tanggalnya sangat cocok dengan rencana pembayaran Cece Chen. Qingyi menyadari Cece Chen sedang sangat membutuhkan uang. Dia membuat penawaran baru. Dia memberitahu Chen bahwa dia akan meminjamkannya 1,5 juta tunai segera. Dia bilang tidak akan ada bunga untuk bulan pertama. Qingxi berdiri dan mengulurkan tangannya ke Sek Chen. Dia bilang dia ingin berteman. Chen mendengarkan dalam diam saat Qingxi berjanji akan merahasiakan diskusi mereka. Qingxi tersenyum dan meminta Chen untuk mempertimbangkan fasilitas penukarannya untuk semua perdagangan di masa depan. Chen mengamati pemimpin guild dan terkesan dengan kemampuannya menganalisis situasi. Dia memutuskan bahwa dia membutuhkan sekutu yang dapat dipercaya untuk membantunya melenyapkan raja. Iblis Rat. Kedua pria itu berjabat tangan di tengah kantor yang terang. Qingxi meletakkan tangannya di atas gulungan sihir dan segel lingkaran kuning bersinar dengan aliran listrik. Sebuah notifikasi di ponsel Chen mengonfirmasi bahwa 1,5 juta telah ditransfer ke rekeningnya. Qingxi bertanya, senjata apa yang akan digunakan Chen untuk ujian kelulusan sekarang karena pedang peringkat S miliknya digunakan sebagai jaminan. Dia menawarkan untuk meminjamkan peralatan peringkat A atau B dari toko. Chen berkata, tidak perlu pinjaman. Dia mengangkat tangan kirinya dan kotak-kotak digital merah muda muncul di udara. Dia memanggil pedang besar ungu dan abu-abu kedua yang identik dengan yang pertama. Chen memegang senjata bercahaya itu dengan tenang. Qingxi dan asistennya terlihat berteriak dan terkesiap dengan rasa tidak percaya. Chen berjalan keluar dari toko, sementara Qingxi mempromosikan Nona Li menjadi pengawasnya karena pelayanannya yang baik. Chen naik taksi kuning ke terminal bus jarak jauh Kabupaten Changchong. Dia berdiri di luar gedung besar itu. Sebuah kilas balik menunjukkan dia di kehidupan masa lalunya sebagai pekerja non-awaken yang berjuang untuk membayar sewa. Adiknya, Seyun, menghiburnya saat mereka melihat saldo bank yang hanya tersisa 15,60 dolar. Seyun terlihat melihat surat penerimaan dari Institut Seni Pusat Internasional sebelum merobeknya menjadi berkeping-keping. Dia menangis dan berkata, dia ingin tinggal di dekat kakaknya. Saat ini, Chen menunggu di dekat pagar sampai dia mendengar teriakan keras Kak. Dia menoleh saat seseorang berlari ke arahnya. Chen memeluk adiknya dengan sangat erat. Adiknya terlihat kaget dan matanya terbelalak. Chen tersenyum lembut sambil memeluk adiknya. Ciun. Ciun terlihat kesal dan memukul dadanya. Dia bertanya, apakah kakaknya bertingkah aneh karena seorang gadis? Chen tertawa dan mengambil koper kuning besarnya. Mereka berjalan bersama melewati pagar di bawah langit yang cerah. Siun berbicara dengan penuh semangat, sementara si Chen memperhatikannya dengan senyum tenang. Dia bersumpah untuk melindunginya di kehidupan baru ini. Adegan beralih ke sebuah gang gelap. Zhang Jian berdiri dalam bayang-bayang dengan beberapa pria bertopeng di belakangnya. Dia melihat peta area itu dan menunjuk ke jalan yang Sek Chen lewati untuk pulang. Dia menyuruh kelompoknya untuk bersembunyi dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Dia ingat Sek Chen menyuruhnya diam. Zhang Jian mengertakkan gigi dan berkata, dia akan menghancurkan Chen agar dia tidak bisa mengikuti ujian kelulusan. Wajah Zhang Jian membiru saat dia mengeluarkan belati bergerigi yang bersinar. Dia menyebut Chen seorang sok jagoan dan tertawa. Di jalanan terbuka, Chen dan Ciun berjalan pulang bersama. Ciun minum dari sebuah karton kecil bergambar sapi. Dia bertanya, apakah kakaknya stres karena ujian kelulusan? Dia menyuruh kakaknya untuk menenangkan diri.
Chien kemudian mulai menyanyikan lagu tentang percaya pada diri sendiri. Chien menatap adiknya dan berpikir tentang bagaimana para pria membangun dinding emosional. Mereka terus berjalan pulang bersama. Di sebuah gang gelap di dekatnya, Zhang Jian dan dua pengikut bertopeng mengawasi mereka. Zhang Jian tertawa dan berkata, "Ini hari yang beruntung karena gang itu tidak memiliki kamera." Tiba-tiba Chien menyipitkan matanya. Dia mencium aroma anggota OSIS yang bersembunyi di depan. Dia melihat ke sudut jalan yang gelap dan melihat siluet mereka. Chien merogoh sakunya dan mengeluarkan dua erbat nirkabel berwarna putih. Dia dengan lembut memasang erbat itu ke telinga adiknya. Dia memberitahunya bahwa akhir-akhir ini dia sedang mendengarkan lagu ini. Chien menutup matanya dan mendengarkan musik. Dia berkata, musik bisa menunjukkan kondisi mental seseorang. Chien berjalan di depannya. Matanya bersinar dengan cahaya biru terang. Zhang Jian dan sekelompok pria bertopeng berjalan di jalan yang gelap. Heksagon digital biru muncul di atas kepala mereka, menunjukkan Zhang Jian adalah pejuang rank D dan yang lainnya rank E. Chien terus mendengarkan lagu itu. Chien teringat kehilangan adiknya pada tahun 2160. Dia terlahir kembali pada tahun 2167. Dia berpikir tentang bagaimana akhirnya dia bisa bertemu kembali dengan keluarganya setelah 7 tahun. Wajah Chien memerah karena amarah. Percikan petir kuning muncul di sekitar kepala dan tubuhnya. Dia menatap tajam para penyerang yang mendekat dengan mata bersinar dan gigi terkatup. Chien bergerak dengan kecepatan luar biasa, meninggalkan jejak petir kuning di belakangnya. Dia menerjang para pria itu dan melayangkan tendangan kuat ke wajah salah satunya. Penyerang kedua melihat dengan ekspresi ketakutan. Chien terus berjalan dengan mata tertutup, mendengarkan musik melalui hirbatnya. Chien bergerak di antara kerumunan musuh, memukul dan menendang beberapa pria sekaligus. Dia menghindari ayunan pentungan kayu dan membuat seorang penyerang terpental ke belakang dengan sebuah tendangan. Dia meraih lengan seorang penyerang dan mematahkannya. Pria itu berteriak kesakitan. Chien kemudian melayangkan pukulan kuat ke wajah pria itu. Dampaknya menciptakan ledakan besar dengan tulisan "Boom". Mereka berkeringat dan gemetar sambil bertanya-tanya bagaimana Chien bisa begitu kuat. Dia terus bergerak di sepanjang gang, memukul dan menendang para penyerang. Zhang Jian berteriak marah dan menerjang ke arah Chien dengan pisau bergerigi. Dia melayangkan pukulan kuat beraliran listrik tepat ke wajah Zhang Jian. Dia terhempas ke trotoar, menciptakan kepulan debu besar dan efek suara ledakan. Chien berdiri di atas penindas yang pingsan dan terluka. Mata Chien bersinar dengan cahaya merah terang saat dia menatap Zhang Jian dan mengatakan bahwa dia sudah dengan jelas memperingatkannya untuk tidak mengganggunya lagi. Dia menodongkan pisau bergerigi ke leher Zhang Jian. Dia menyuruhnya diam dan mengancam akan menghabisinya jika dia bersuara. Zhang Jian sadar bahwa Chien tidak berbohong dan benar-benar berniat menghabisinya. Chien berdiri di antara tubuh anggota geng yang kalah dan tersebar di gang. Dia menyuruh Zhang Jian untuk mengingat setiap kata yang diucapkannya. Dia memperingatkan kelompok itu bahwa dia tidak peduli apa yang terjadi pada mereka, tetapi mereka tidak boleh mengganggunya lagi. Dia secara khusus menyatakan bahwa jika mereka pernah mengancam adiknya atau bahkan muncul di dekatnya, dia akan membuat mereka menghilang selamanya. Chien masih mendengarkan musik melalui hirbatnya. Dia mulai menangis saat mendengar liriknya. Dia bertanya-tanya mengapa lagu itu membuatnya merasa sangat sedih dan kesepian. Dia merasa seolah-olah kakaknya telah mengalami penderitaan hebat selama mereka terpisah. Chien berdiri di jalan dan memberikan sebuah kotak merah kecil kepada Chien. Dia membuka kotak itu dan menemukan sebuah pena emas yang berkilauan di dalamnya. Dia melihat hadiah itu dengan terkejut. Chien menatapnya dengan senyum tenang. Tetapi tinjunya yang terkepal penuh dengan luka. Di dalam gang, Zhang Jian dan para pengikutnya tergeletak di tanah. Mereka terluka parah dan berteriak meminta ambulans. Kemudian di rumah, Chien menggunakan pena emas itu untuk menggambar di udara. Seekor ikan berwarna merah muda yang bersinar dan terbuat dari cahaya muncul lalu melayang di sekitar ruangan. Chien duduk di sebuah meja kayu kecil dan makan semangkuk ramen. Dia memberitahu Chien bahwa dia sudah membayar sewa untuk setahun penuh. Chien tersenyum dan memberitahunya bahwa dia menemukan pekerjaan paruh waktu yang bagus. Chien duduk di meja dengan senyum lembut di wajahnya. Chien menatapnya dengan ekspresi sayang dan meletakkan tangannya di bahunya. Mereka berbagi momen bahagia bersama di rumah mereka. Adegan kemudian beralih ke Gongting yang berdiri sendirian. Siluetnya terlihat berlatar air yang bercahaya dan ikan yang berenang. Direktur kantor penempatan kerja mendekati Gongting untuk membahas penilaian baru-baru ini.
Gongting melihat ikan itu melalui kacamatanya dan mengonfirmasi bahwa Chen memang seorang Awakener rank C. Dia menunjukkan bahwa Chen sekarang adalah satu-satunya mahasiswa di universitas dengan rank lebih tinggi dari Gongting. Dia menyebutkan bahwa ada satu posisi kosong yang perlu diisi. Dia memberitahu pamannya untuk tidak khawatir dan mengklaim bahwa dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya selama tes peringkat. Gongting bersumpah untuk membuktikan bahwa dialah mahasiswa terkuat. Saat itu pukul 23, di asrama pria Universitas Awakener Nasional. Chen berdiri di bawah pancuran dengan air menetes dari bahunya. Dia merenungkan masa depan. Dia memikirkan piala emas dan hadiah uang $1 juta untuk ujian kelulusan. Dia juga mengingat kemitraan barunya dengan pemimpin guild, Qingxi. Kemudian, Qian berbaring di ranjang susunnya dengan mata terpejam, bersiap untuk tidur. Saat dia tertidur, pesan sistem-sistem kerakusan aktif muncul di layar. Sechan tiba-tiba kembali ke tanah tandus merah. Dia berdiri di hadapan menara iblis berduri raksasa yang menjulang ke awan ungu. Dia melihat statusnya yang diperbarui. Dia sekarang level 10 dan berperingkat Awakener Laut tingkat menengah. Dia menatap kunci kehampaan peringkat SSS yang bersinar di tangannya. Dia penasaran seperti apa bagian dalam menara iblis itu. Dia mendekati gerbang batu raksasa dan mengulurkan kuncinya. Cahaya putih dan ungu yang menyilaukan meledak saat gerbang terbuka. Sebuah pusaran energi ungu raksasa yang berputar memenuhi ambang pintu. Sechan berjalan melewati portal dan menemukan dirinya di dunia baru. Area itu disebut Tanah Tandus Bintang Jatuh. Tiba-tiba, Sechan merasakan tekanan yang luar biasa. Dia dipaksa berlutut, kesulitan untuk bernapas. Dia mengerang kesakitan saat menyadari gravitasi di lokasi ini 10 kali lebih kuat dari di bumi. Seekor makhluk ungu bernama Singa Phantom muncul di punggung bukit di belakangnya. Monster itu adalah prajurit bintang peringkat B dengan mata putih bersinar. Sechan berjuang melawan gravitasi 10G, tetapi berhasil memicu pergantian kelas. Dia menjadi pembunuh petir level 10. Sebuah pedang petir kuning terbentuk di tangannya. Dia melompat ke depan dengan pedang terangkat. Dia mencoba menyerang leher monster itu. Sebuah kotak digital muncul dengan tulisan meleset dalam huruf besar. Layar juga mencatat bahwa serangan vital dan kelumpuhan gagal. Mata Sechan terbelalak kaget. Singa Phantom langsung membalas. Ia menerkam Sechan dan membantingnya ke tanah berbatu dengan cakarnya. Sechan menyadari kekuatan monster di menara ini. Dia memutuskan untuk mengganti kelasnya menjadi Purgatory Raksasa. Sebuah kartu digital menunjukkan status dan keahlian barunya sebagai prajurit bintang. Dia menggunakan lingkungan yang berat untuk meningkatkan kekuatannya. Dia mulai menumpuk gravitasi untuk melipat gandakan kekuatan serangannya. Persentase di layar naik dari 200 menjadi 600%. Pukulannya menjadi 60 kali lebih kuat. Sechan berteriak dan menerjang ke arah Singa Phantom. Singa itu membuka mulutnya saat Sechan berteriak dan menerjang maju. Dia mengaktifkan mode super beratnya. Pilar energi ungu dan putih yang besar meledak dari tinjunya, menghancurkan tanah menjadi ribuan keping. Dampaknya menciptakan kawah melingkar raksasa di tanah tandus bintang jatuh. Sechan terbaring di tengah tanah yang retak. Terengah-engah. Sebuah notifikasi muncul menunjukkan bahwa dia mendapatkan 12.000 poin pengalaman. Spanduk lain muncul mengumumkan dia telah mencapai level 11. Dia menjelaskan bahwa setiap bintang di kartu kelasnya berfungsi sebagai pengganda kekuatan. Kelas Purgatory Raksasa miliknya memiliki 11 bintang, sementara pembunuh petirnya memiliki 9. Dia menyadari kelasnya menembus batas kekuatan peringkat B. Sechan berdiri di atas sisa-sisa Singa Phantom yang bersinar ungu. Sistem mengidentifikasi monster itu sebagai sesuatu yang bisa diserap. Dia mengulurkan tangan dan menyerap energi itu ke tangannya. Di kejauhan, sebuah gerbang tinggi yang terbuat dari cahaya ungu muncul dengan latar belakang langit berbintang. Tiba-tiba, sebuah pusaran gelap kecil terbuka di kejauhan saat beberapa pasang mata putih bersinar muncul di dalam lubang hitam. 4 Singa Phantom lagi melompat keluar dari portal pada saat yang bersamaan. Sechan menyadari bahwa monster kuat yang baru saja dia kalahkan dengan sekuat tenaga sebenarnya hanyalah monster umum yang lemah. Satu monster menyerang Sechan dengan cakarnya, menyebabkan cairan merah menyembur. Kemudian siluet gelap menunjukkan para monster menggigit dan mencakar tubuh Sechan. Sebuah kotak teks muncul dengan peringatan raksasa. Begitu pintu terbuka, yang menyambutmu adalah penderitaan tak berujung. Dia tiba-tiba terbangun di tempat tidur, terengah-engah, dan memegangi dadanya. Dia basah kuyup oleh keringat dan terlihat ketakutan. Dia duduk di kamar yang gelap dan menatap lantai. Dia merenungkan rasa sakit fisik yang hebat dari mimpinya. Dia melihat tangannya
dan mengepalkannya erat-erat. Dia menyatakan bahwa tidak ada jalan pintas untuk menjadi lebih kuat. Di Auditorium Agung pada hari Jumat tanggal 20 Mei tahun 2157 tentang ujian pertarungan kelulusan, Gong Xuan duduk di kursi barisan depan sambil minum dari labu logam. Auditorium itu penuh dengan siswa berseragam. Beberapa siswa terlihat sedang berbicara dan berbisik satu sama lain. Mereka membahas rumor bahwa perwakilan guild akan datang untuk mencari bakat. Sechan duduk diam di antara kerumunan. Dia mendengarkan siswa lain berbicara tentang ekspektasi tinggi untuk hasil tahun ini. Gong Xuan berbicara kepada para siswa dari podium. Para siswa mengangkat pergelangan tangan mereka untuk memeriksa layar. Daftar biru muncul di udara, menunjukkan pembagian tim. Kasotoke! Maong berteriak kaget. Dia menatap Sechan dan bertanya, bagaimana peringkatnya bisa begitu rendah? Setelah penilaian, siswa di dekatnya menunjuk Sechan dan tertawa. Mereka mengejeknya dan menyebutnya pecundang. Sechan menatap layar pergelangan tangannya dengan ekspresi tenang. Gong Xuan memperhatikannya dari kejauhan dengan mata menyipit. Dia menautkan kedua tangannya dan tersenyum. Dia berencana memberi pelajaran kepada para siswa dan memastikan lawan tidak punya kesempatan untuk melawan selama ujian. Para siswa bergegas melintasi lantai untuk mencari teman satu tim. Sekelompok besar orang mengelilingi Gong Xuan, meneriakkan namanya untuk mencari perhatian. Mereka memohon padanya agar diizinkan bergabung dengan tim elitnya. Seorang gadis berambut pink berteriak tentang kelas healernya. Seorang pria dengan ikat kepala berteriak bahwa dia akan menjadi anjingnya ketua. Gong Tang tetap diam dan mengabaikan keributan itu. Salah satu anggota OSIS memberitahu kerumunan bahwa mereka terlalu berisik dan hanya tersisa tempat untuk satu orang lagi. Setengah jam berlalu. Beberapa kelompok siswa berdiri bersama. Gelang mereka bersinar dengan cahaya hijau dan sebuah pesan digital bertuliskan tim terbentuk. Chen dan 3 teman sekamarnya berdiri sendirian. Mereka melihat pergelangan tangan mereka dan menyadari bahwa mereka hanya memiliki 4 anggota. Maong terlihat marah dan berkeringat. Dia bilang peraturannya membutuhkan 5 orang dan seorang pemimpin rank D tingkat tinggi. Dia yakin pihak sekolah menargetkan asrama mereka. Chen menatap lurus ke depan dan menyadari bahwa semakin banyak anggota tim, semakin banyak monster yang akan muncul. Chen mengerti bahwa sistem akan memberikan skor yang lebih tinggi pada tim yang lebih besar. Tetapi bahayanya juga lebih tinggi. Dia berdiri bersama kelompok kecilnya untuk menghadapi penilaian akhir. Maong, Xiangyu, dan Chen semuanya dicap sebagai rank E rendah. Seorang siswa dari kelompok lain memanggil Xiangju. Dia menyuruh Zhou untuk bergabung dengan tim mereka karena mereka hanya butuh 1 orang lagi. Dia memperingatkan Xiangju bahwa tetap bersama ketiga siswa sampah itu akan membuatnya gagal. Dalam penilaian kelulusan, Chen menyadari kelompoknya akan ditinggalkan oleh seluruh siswa lain. Xiangzu menunduk sejenak dan menolak tawaran itu, mengatakan bahwa teman-teman satu asramanya telah setuju untuk tetap bersama. Para siswa lain tertawa dan menunjuk ke arah mereka, menyebut mereka tim pecundang. Malong melihat daftar besar yang menunjukkan status tim. Sebagian besar slot telah terisi dengan tanda centang hijau. Dia berkeringat dan menunjuk ke layar, berteriak bahwa hampir semua tim sudah terbentuk. Dia menyadari tidak ada siswa rank kuat yang tersisa untuk bergabung dengan mereka. Chen menoleh dan matanya mulai bersinar dengan cahaya sayan terang saat dia mengaktifkan skill barunya. Gong Wan duduk sendirian di kantor yang gelap, berencana melindungi reputasi Gonging dengan memanipulasi data penilaian. Di auditorium besar, Chen berdiri dan memicu kekuatannya. Sebuah notifikasi pergantian kelas muncul dan sambaran petir kuning yang dahsyat keluar dari tubuhnya. Matanya bersinar dengan cahaya emas yang terang dan kuat. Direktur dan para ilmuwan menatap pertunjukan kekuatan itu. Malong menunjuk ke arah Chen dan berteriak tak percaya. Chen berdiri di tengah ruangan dikelilingi oleh listrik yang menyambar-nyambar ke lantai. Dia menjelaskan bahwa tradisi sekolah mengizinkan siswa untuk melakukan tantangan langsung demi menunjukkan kekuatan sejati mereka. Chen menatap tajam Gong Ting yang balas menatapnya dengan tatapan dingin. Chen tahu bahwa mengalahkan siswa terbaik sekolah adalah satu-satunya cara untuk membuktikan ranknya dan memaksa yang lain untuk satu tim dengannya untuk ujian akhir. Ling Yu berdiri di ambang pintu dan memanggil Sekchen. Dia berjalan ke arahnya dan bertanya apakah timnya masih kekurangan anggota. Dia menawarkan diri untuk bergabung dengan timnya, menyebutkan bahwa dia sudah menjadi siswa rank D sejak SMP. Malong terlihat sangat senang dan berteriak kegirangan. Para siswa di sekitar berbisik-bisik tentang Ling Yu yang merupakan seorang jenius di sekolahnya. Yang dulu, Direktur Gong Xuan berdiri dan membentak Ling Yu. Dia menunjuk jarinya dan mengatakan bahwa Ling Yu tidak memenuhi syarat untuk penilaian. Dia bilang Ling Yu belum pernah mengikuti tes rank di universitas ini dan tidak memiliki laporan resmi.
Dia mengklaim keikutsertaannya akan melanggar peraturan sekolah. Tiba-tiba, kepala sekolah Yuanlong muncul di belakangnya. Kepala sekolah itu dikelilingi oleh energi ungu terang dan guratan cahaya. Dia setuju dengan pernyataan direktur. Gongwan menoleh kaget dan mulai berkeringat. Kepala sekolah Yuanlong dan Ling Yu berdiri dalam cahaya ungu yang terang. Chen memperhatikan mereka dan merenungkan kekuatan kepala sekolah. Dia menyadari bahwa Yuanlong adalah seorang warrior tetapi menggunakan teleportasi. Yang mana itu tidak biasa. Mata Chen bersinar dengan cahaya sayan saat dia mencoba mendeteksi rank mereka. 2 heksagon digital dengan tanda tanya muncul di atas kepala mereka, menunjukkan bahwa level kekuatan mereka tersembunyi dari pemindaiannya. Gongwan berbicara tentang tujuan penilaian dan pentingnya bakat. Kepala sekolah Yuanlong menatap direktur dengan tatapan yang sangat dingin. Dia mengatakan sekolah harus bertanggung jawab atas kesempatan setiap siswa. Gongwan menoleh dengan kaget dan mulai berkeringat deras. Dia sadar bahwa kepala sekolah sedang menyindirnya dan melindungi Chen. Gongwan menunduk dan gemetar. Dalam hati, menyebut kepala sekolah itu rubah tua. Kepala sekolah berbicara dari atas panggung dan mengumumkan perubahan peraturan. Dia mengatakan bahwa tim dengan anggota kurang dari 5 orang atau tim tanpa pemimpin rank D sekarang diizinkan untuk mendaftar. Chen dan teman-teman sekamarnya bergandengan tangan. Gelang hijau mereka bersinar dan notifikasi digital pembentukan tim muncul di udara. Teman-teman sekamarnya bersorak keras dan menjadikan Chen kapten pasukan. Kepala sekolah dan Ling Yu mengamati Chen dari kejauhan. Seorang ilmuwan melihat perangkat genggamnya dan terkejut melihat betapa cepatnya tim Cichen menyerahkan pilihan mereka. Para siswa di sekitar berteriak dan tampak ketakutan saat melihat pilihan di layar utama. Maong dan teman-teman sekamar lainnya panik, melambaikan tangan dan berteriak agar Chen membatalkan pendaftaran. Chen tetap diam tak bergerak. Dia menatap layar di pergelangan tangannya yang menyala dengan ekspresi serius. Sekolah mengadakan ujian pertempuran kelulusan. Para siswa membentuk tim untuk masuk ke dungeon sungguhan. Mereka mendapatkan poin dengan mengalahkan monster kecil dan bosnya. Mereka juga mendapat poin jika menyelesaikan ujian dalam waktu kurang dari 1 jam. Dungeon peringkat I memiliki pengganda skor yang lebih tinggi daripada dungeon peringkat IMA. F. Skor maksimum yang bisa didapat adalah 100 poin. Tim pemenang akan menerima tawaran dari Imperial Guild. Siswa terbaik akan mendapat hadiah 1 juta yuan. 2 siswa melihat ke tablet digital dan tampak gugup. 1 siswa punya bintik-bintik di wajahnya dan yang lain berkeringat. Kata mereka, skor tertinggi dalam sejarah sekolah adalah 90 poin. Menurut mereka, sebuah tim butuh setidaknya 3 siswa peringkat D yang kuat untuk bisa bertahan di dungeon peringkat E. Gongting duduk bersama tim elitnya yang besar. Mereka terlihat sangat percaya diri. Sebuah notifikasi muncul di layar. Seorang siswa berkacamata menatap layar dengan kaget. Dia memberitahu kerumunan bahwa sebuah tim sudah memilih dungeon mereka. Dia memperbesar layar dan menyadari itu adalah tim Chen. Layar menunjukkan 3 tingkat kesulitan, F, A, dan D. Foto profil Chen ada di dalam kotak peringkat D. Siswa itu ketakutan karena belum pernah ada siswa yang berhasil menaklukkan dungeon peringkat D. Sebelumnya, Malong mencengkeram lengan Chen dan berteriak di depan wajahnya. Bertanya apakah dia sadar dengan apa yang baru saja dia lakukan. Xiang Zuo duduk di lantai sambil menangis dan memegangi kepalanya. Dia ngeri berada satu tim dengan Chen. Sebuah notifikasi muncul di perangkat pergelangan tangan seorang siswa. Notifikasi itu meminta konfirmasi untuk bergabung dengan dungeon peringkat D. Malong berkeringat deras dan menatap layar. Dia mencondongkan tubuh ke arah Chen dan berteriak. Bertanya apakah Chen sudah mempertimbangkan bahaya dungeon peringkat D? Chen tetap tenang dan menatap lurus ke depan. Dia hanya menyatakan bahwa dia sudah memikirkan ini matang-matang. Sebuah pesan muncul saat pilihan dikirimkan. Layar utama diperbarui dan menampilkan 2 profil di bawah tingkat kesulitan D, yaitu Gongting dan Chen. Jendela konfirmasi merah muda muncul, menyatakan semua anggota tim telah mengonfirmasi pilihan. Sebuah pengumuman sistem mengonfirmasi bahwa tim Gongting juga telah berhasil mengirimkan pendaftaran mereka. Para siswa di auditorium berteriak dan bersorak dengan kencang. Siswa berkacamata itu mulutnya ternganga karena kaget. Kerumunan berteriak bahwa upacara tahun ini akan sangat menghibur. Gongting duduk di kursinya dengan tangan bersedekap dan mata terpejam. Seorang siswi di timnya menyeringai dan melihat ke arah kelompok Chen. Dia mengejek mereka karena mencoba sok kuat. Rekan tim Gongting tertawa dan menunjuk ke arah kelompok Chen. Mereka mengklaim Chen hanya cari perhatian dan timnya akan meninggalkannya.
Malong menatap Chen dari samping. Dia merasakan aura kuat mengelilingi temannya itu. Dia ingat Chen dulu sangat lemah dan bergantung pada orang lain. Malong terlihat bertekad di balik kacamatanya. Dia berteriak bahwa dia akan tetap bersama Chen sampai akhir. Dia mengangkat lengannya dan menekan tombol konfirmasi hijau yang menyala di perangkat pergelangan. Tangannya! Xiang Zhou juga mengangkat lengannya dan menekan tombol konfirmasi. Dia terlihat lelah. Dia menyatakan bahwa tingkat kesulitan dungeon tidak masalah karena mereka sudah di peringkat terakhir. Semua anggota tim sekarang telah menerima penilaian peringkat D. Sebuah pesan sistem mengumumkan bahwa tim Chen telah berhasil mengirimkan pendaftaran mereka. Chen berdiri di tengah auditorium bersama ketiga teman sekamarnya. Chen menunduk dengan ekspresi serius dan berbicara kepada timnya, mengatakan bahwa dia minta maaf. Dia menjelaskan bahwa dia memilih dungeon peringkat D yang sulit ini secara khusus untuk mendapatkan gelar MVP. Chen menatap teman-teman sekamarnya dan memberitahu mereka bahwa mereka akan mengincar skor tertinggi bersama-sama. Lalu Gong Ting berdiri di atas, menatap Chen. Dia berteriak bahwa hanya boleh ada satu siswa terkuat di universitas. Ling Yu mengamati dari samping. Dia menyadari bahwa dia belum pernah melihat Gong Ting semarah atau bertekad seperti ini. Sebelumnya, pertarungan antara kedua siswa itu akhirnya menjadi tontonan publik saat mereka saling menatap tajam dari seberang ruangan. Kepala sekolah Yuan Long melihat dengan senyum tipis penuh arti. Ling Yu menunduk sambil berpikir dan menyatakan bahwa pilihan Chen untuk dungeon peringkat D terlalu percaya diri. Peringkat F adalah 1,5 kali, peringkat E adalah 2 kali, dan peringkat D adalah 3 kali lipat dengan skor maksimum 150 poin. Sebuah tanda peringatan merah berkedip di bawah bagian peringkat D. Ling Yu yakin tim Chen yang beranggotakan 4 orang tidak cukup kuat untuk pilihan ini. Yuan Long mencatat bahwa hanya tersisa 1 bulan sebelum ujian pertempuran di ruang simulasi. Tempur pukul 2245. Di dalam, para siswa elit yang mengenakan pelindung mata berteknologi tinggi diperlihatkan sedang berlatih melawan monster digital. Energi biru dan ledakan merah memenuhi ruangan saat mereka melatih. Keterampilan mereka di lingkungan yang terkendali. Yuan Long berharap tim Chen setidaknya bisa menunjukkan performa yang layak. Di stadion sekolah, Chen berdiri dengan tenang sementara ketiga teman sekamarnya membungkuk, muntah di tanah, dan menatap. Hanya tersisa 17 hari sampai ujian dimulai. Malong bersimbah keringat dan kelelahan. Dia bertanya pada Chen, mengapa mereka melakukan latihan fisik alih-alih menggunakan simulator monster sekolah. Chen memberitahu mereka kalau latihan simulasi itu tidak nyata. Dia menjelaskan kalau para siswa akan merasa sangat ketakutan saat pertama kali masuk ke dungeon. Sungguhan? Chen berkata kalau naluri fisik akan menentukan nasib mereka, bukan teori yang dipaksakan masuk ke otak. Dia memberitahu teman sekamarnya kalau mereka berlatih ketahanan, kekuatan, dan kecepatan reaksi untuk mempertajam naluri tersebut. Dia menekankan kalau manfaat dari simulasi sekolah itu sangat kecil. Dia menjelaskan kalau hanya orang-orang istimewa dengan status tinggi yang punya akses ke dungeon. Sungguhan untuk berlatih. Gong Ying menggunakan seberkas energi kuning terang untuk membelah monster putih besar menjadi 2 bagian. Dia menjelaskan kalau siswa kaya terlahir dengan kekuatan yang orang lain hanya bisa impikan. Chen berkata kalau ujian kelulusan adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk bergabung dengan Imperial Guild dan melampaui para siswa elit. Malong menatap Chen dengan mata terbelalak. Chen mengatupkan rahangnya dan mata merahnya bersinar terang. Dia berjanji pada timnya kalau mereka pasti akan memenangkan kompetisi ini. 15 hari sebelum ujian, Chen memasuki tanah tandus Starfell di dalam Tower of Darkness. Dia melompat ke udara dan melawan sekawanan singa hantu ungu. Seekor monster menggigit dadanya dan yang lain menyerangnya dengan cakar. 10 hari sebelum ujian, Chen memimpin timnya berlari jarak jauh di lintasan lari sekolah. Teman-teman sekamarnya terlihat sangat lelah dan salah satunya jatuh tersungkur di rerumputan. Di dalam menara, Chen menyerang seekor singa dengan kekuatan petirnya. Di saat yang sama, Gong Ting berlatih dengan menebas musuh menggunakan pedang. 5 hari sebelum ujian, Chen melakukan push-up dengan tumpukan beban berat di punggungnya. Teman-teman sekamarnya melihat dan menghitung. 3 hari tersisa, dan Gong Ting berdiri dengan tenang di padang api dan abu. 2 hari sebelum ujian, Chen berdiri di atas tumpukan monster yang telah dikalahkan di tanah tandus berbintang. Sebuah layar sistem menunjukkan kalau dia telah mencapai level 16. Akhirnya, hanya tersisa 1 hari sebelum ujian kelulusan dimulai. Ada noda di wajah Chen dan matanya bersinar kuning terang. Dia berkata, pertarungan kini telah dimulai. Pada tanggal 17 Juni tahun 2157,
adalah hari ujian pertempuran kelulusan. Chen mengenakan sarung tangan hitam. Dia berdiri bersama 3 teman sekamarnya di sebuah koridor panjang. Mereka terlihat lebih berotot dan percaya diri dari sebelumnya. Sebuah pengumuman keras menyatakan ujian telah dimulai. Cahaya biru menyala di belakang 3 siluet gelap pada sebuah layar. Di sisi lain gedung administrasi. Kepala sekolah Yuan Long berjabat tangan dengan seorang pria yang mengenakan mantel coklat dan kacamata. Nama pria itu adalah Gong Lin. Dia adalah pemimpin Imperial Guild dan ayah dari Gong Ting. Sekelompok siswa memperhatikan dari balkon di atas. Mereka tampak terkejut melihat orang yang begitu berkuasa di kampus. Sebuah mobil putih berhenti di depan gedung sekolah. Para penjaga berjas hitam berdiri di dekat mobil. Seorang pria berambut merah muda keluar dari kendaraan. Dia adalah Carl Candish, wakil ketua Federasi Guild Global. Dia mengenakan mantel abu-abu panjang dan merapikan lengan bajunya. Para siswa di balkon memperhatikannya dan berteriak kaget. Mereka tidak percaya seorang pejabat tinggi ada di sekolah mereka. Mereka menjelaskan kalau Federasi Guild adalah organisasi paling kuat di dunia. Carl Candish berjalan menuju pintu masuk bersama seorang wanita. Wanita itu adalah Sigrid, Sekretaris Jenderal Federasi. Di dalam ruang kontrol, Direktur Gong Xuan duduk di belakang meja. Dia melihat ke dinding besar berisi layar video yang menunjukkan berbagai area sekolah. Sigrid berjalan melewati lorong bersama kepala sekolah Yuan Long dan anggota staf lainnya. Kepala sekolah sedikit tersenyum saat memandu para tamu. Mereka berjalan melewati deretan monitor untuk mengamati ujian kelulusan. Banyak orang mengikuti di belakang para pemimpin tingkat tinggi saat mereka memasuki area pemantauan. Para siswa menghadapi monster berbahaya di dalam dungeon kelulusan. Seorang siswa menggunakan bilah energi biru untuk menyerang ular air besar bernama Ling Yao. Di area lain, seekor cacing pasir raksasa bergigi tajam muncul dari air di dekat 2 siswa. Di dalam gua yang gelap, beberapa laba-laba tanduk merayap di dinding dan langit-langit. Seorang siswa berkacamata mendongak dan gemetar ketakutan. Di ruang kontrol, Direktur Gong Xuan mengamati layar video. Dia menjelaskan kalau para instruktur bersiaga di gerbang untuk turun tangan jika ada siswa dalam bahaya. Seekor laba-laba raksasa mendekati seorang siswa yang telah jatuh ke tanah. Siswa itu berteriak dan menekan sebuah tombol di perangkat pergelangan tangannya yang bersinar. Sebuah notifikasi merah bertuliskan, gugur saat dia mengundurkan diri dari ujian. Dia dan rekan satu timnya langsung dipindahkan keluar dari dungeon dalam sekejap cahaya merah. Sekretaris Jenderal Sigrid mengamati monitor. Dia melihat hanya tersisa 2 tim di dungeon, peringkat D yang sulit. Dia berkata, kalau dia tidak sabar untuk melihat penampilan mereka. Direktur Gong Xuan mengamati monitor. Dia yakin para siswa akan segera mundur dari dungeon. Tim tersebut memasuki dungeon peringkat D bernama Puncak Laudut. Sesosok makhluk berjongkok di dahan pohon beku yang besar. Itu adalah monyet Red Wing, monster peringkat D dengan bulu abu-abu dan cakar panjang. Chen tampak waspada saat salju turun di sekelilingnya. Dia memberitahu rekan satu timnya untuk tetap waspada. 3 monyet terbang turun dari pepohonan untuk menyerang. Chen bergerak dengan kecepatan luar biasa. Dia menciptakan 3 tebasan energi biru yang besar di udara. Para monster langsung terkena dan jatuh ke tanah dengan suara keras. Noda merah mengotori salju putih di sekitar tubuh mereka. Maong terduduk di salju dan menatap dengan tak percaya. Xiang Zuo juga terkejut. Dia sadar Chen baru saja mengalahkan 3 monster peringkat D sendirian. Chen berdiri di atas monster yang tumbang, sementara listrik kuning berpendar di sekitar tubuhnya dan bilah kuning kecil di tangannya. Mata Chen bersinar dengan cahaya kuning terang. 3 rekan timnya berdiri di belakangnya. Dia memberitahu timnya bahwa kekuatan mereka saat ini tidak cukup untuk menghadapi musuh. Dia menyuruh mereka untuk mundur dan melindungi diri. Dia lalu melesat maju saat sambaran besar listrik kuning menghantam tanah beku. Dia berteriak agar mereka menyerahkan sisa pertarungan kepadanya. Seorang siswa di tanah berteriak agar yang lain waspada. Rekan tim lainnya meluncur di atas es dan berteriak. Salah satu rekan tim Sekchen terpental ke belakang karena sebuah benturan. Jiango akhirnya menyadari mengapa Chen membuat mereka berlatih kecepatan reaksi dan kekuatan. Ledakan selama latihan. Dia mengerti bahwa Chen sebenarnya tidak pernah mengharapkan tim untuk membantunya melawan para monster. Dia menyimpulkan bahwa latihan fisik itu hanya dimaksudkan untuk memberi teman sekamarnya cara melindungi diri dan bertahan hidup. Dia berpikir tentang bagaimana dia selalu menganggap dirinya bos di asrama mereka. Dia merasa terhina karena sekarang harus bergantung sepenuhnya pada Chen untuk membawanya melewati ujian agar dia bisa lulus. Di latar belakang, Chen bergerak dengan kecepatan luar biasa menembus salju. Dia menggunakan bilah petir kuning yang tajam
untuk mengiris monster berbulu putih. Serangannya cepat dan ganas terhadap musuh yang tersisa. Monster kelelawar putih raksasa terbang di langit bersalju. Mereka memiliki wajah manusia dan membuka mulut untuk mengaum. Banyak sambaran petir kuning menyerang monster dari semua sisi. Listrik itu mengiris sayap dan tubuh mereka. Xiang Zuo berkata selama Chan adalah pemimpin mereka. Mereka pasti akan memenangkan ujian kelulusan. Dia percaya sepenuhnya pada kekuatan Chan. Dia tidak meragukan kemenangan mereka lagi. Rekan setim Chen memperhatikannya dan berpikir Chan terlalu kuat untuk ukuran siswa biasa. Dia yakin Chan adalah seorang prajurit yang tangguh. Di lembah bersalju, banyak sambaran petir kuning menghantam monster-monster kecil yang gelap. Monster-monster itu jatuh dari langit saat cairan merah menyembur keluar. Xiang Zuo bertanya pada dirinya sendiri, kapan Chen menjadi begitu bisa diandalkan? Dia merasa telah tertinggal jauh oleh kekuatan hebat Chen. Seekor monster jatuh di tengah salju. Seorang siswa meneriakkan peringatan bahwa monster lain menyerang dari belakang. Siswa itu mengangkat lengannya yang menyala-nyala untuk menahan serangan. Dia menangkap kaki monster itu saat percikan api berterbangan dari benturan. Dia memanggil Xiang Yu dan Maong. Dia mengatakan bahwa mereka tidak bisa terus bertindak seperti beban. Dia menyatakan bahwa mereka tidak seharusnya bergantung sepenuhnya pada Chen untuk memenangkan pertarungan. Maong dan Xiang saling berpandangan. Mereka sadar bahwa ujian ini juga milik mereka, sama seperti milik Chen. Xiang Zuo berteriak dengan mulut terbuka lebar dan menyatakan bahwa ini juga penilaian kelulusan mereka. Maong mengulurkan tangan kanannya. Cahaya hijau terang bersinar dari telapak tangannya. Dia setuju dengan kata-kata Xiang Zuo. Maong berdiri kokoh di atas salju dan mengaktifkan jurus bernama Flora Chen Fine Luck. Banyak sulur gelap panjang keluar dari tangannya yang bersinar hijau dan menyebar ke seluruh area. Dia berteriak agar para monster merasakan kekuatannya. Sulur-sulur itu melesat ke udara dan melilit erat kepala dan leher seekor monster putih. Monster itu menjerit saat merobek sulur-sulur gelap dan melepaskan diri. Xiang Zuo terpental ke belakang oleh ledakan cahaya dan energi yang tiba-tiba. Dia menatap monster itu dan tangannya bersinar dengan cahaya hijau terang. Dia berteriak bahwa monster itu langsung menembus jebakannya. Maong mengaktifkan jurus baru bernama Cloud Chen Frost Breeze. Gelombang udara biru yang dingin menghantam monster itu dan mulai membekukan tubuhnya menjadi balok-balok es. Maong mengulurkan tangannya yang bersinar biru dan memberitahu Sheng Yu bahwa monster itu sekarang lengah. Dia berteriak agar mereka menyerang bersama-sama. Shang Yu mengepalkan tangan kanannya yang bersinar dengan aura hijau yang kuat. Dia menatap monster yang membeku itu dan berkata bahwa monster itu tidak akan bisa kabur kali ini. Maong dan Xiang menggabungkan kekuatan mereka untuk menjebak musuh. Mereka menggunakan jurus combo bernama Frost Breeze dan Fine Lock. Monster putih itu terkurung dalam balok-balok es besar dan terlilit erat oleh sulur-sulur hijau yang tebal. Maong dan Xiang melihat ke arah rekan setim mereka dan berteriak agar Xiang Zuo menyerang. Sekarang Xiang Zuo, sang mage andalan tim, berlari ke depan dan memegang bola api oranye yang berputar-putar di tangan kanannya. Dia menarik lengannya ke belakang dan melemparkan proyektil api raksasa ke arah monster yang terperangkap. Dia berteriak agar monster itu merasakan kekuatannya. Sebuah tulisan besar menunjukkan nama jurus itu, Burst Flame Bullet. Bola api raksasa itu melesat di udara menuju monster beku dengan kekuatan dahsyat. Bola api besar itu menghantam monster secara langsung. Monster itu dilalap api dan bulu putihnya mulai terbakar. Dia berjongkok rendah dan menciptakan 3 peluru api kecil yang bersinar di sekitar tubuhnya. Dia menembakkan ketiga proyektilnya secara bersamaan. Dia berteriak kalau monster itu jauh lebih kuat dari dugaannya. Peluru api melesat di udara dan mengenai dada serta sayap monster itu. Setiap serangan menciptakan ledakan baru. Xiang Yu mengulurkan tangannya saat cahaya hijau bersinar dari telapak tangannya. Dia berteriak kalau dia tidak bisa menahan monster itu lebih lama lagi. Di sebelahnya, Malong terlihat sangat tertekan saat energi biru memercik di sekitar tangannya. Dia menggertakkan gigi dan berteriak bahwa dia sudah mencapai batasnya. Jauh di atas mereka, Zhou melompat ke udara dengan latar langit merah gelap. Dia menahan bola api oranye dan putih raksasa yang berputar di atas kepalanya. Dia berteriak akan mengerahkan seluruh kekuatannya. Matanya bersinar dengan cahaya merah terang. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan berteriak bahwa ini adalah serangan terakhirnya. Sang Suo menggunakan jurus pamungkasnya yang bernama Converge Burst Flame Bullet. Dia jatuh dari langit merah menuju sasarannya. Ledakan api dan cahaya oranye yang dahsyat memenuhi layar dan dampaknya mengguncang tanah. Sebuah drone kecil menyatakan bahwa tim berhasil melumpuhkan monster kelelawar hantu. Ketiga teman sekamar itu terbaring di tanah.
tertutup asap hitam dan debu. Mereka terlihat sangat lelah, tetapi mereka tersenyum. Malong berteriak bahwa mereka benar-benar berhasil. Shangzhou berkata mereka berhasil mengalahkan monster peringkat D. Qian berdiri di dekatnya di balik pohon dan memperhatikan teman-temannya dengan ekspresi tenang. Ketiga teman sekamar itu terbaring di tanah bersalju menatap langit. Sebuah notifikasi muncul di atas monster yang sudah tak berdaya. Notifikasi itu menunjukkan mereka telah mengumpulkan tulang jari monyet kelelawar hantu. Salah satu rekan tim bertanya pada Chei Chen, apakah dia melihat kemenangan mereka. Xiangzhou terengah-engah, tetapi tersenyum lebar. Dia memberitahu Chen bahwa pertarungan itu sangat mudah bagi mereka. Chen menatap teman-temannya dan berkata, mereka melakukan pekerjaan yang bagus. Di belakangnya, tubuh monster-monster yang telah dikalahkan tersampir di dahan-dahan pohon tak berdaun. Sebuah pesan sistem terakhir muncul dari drone. Pesan itu memberi selamat kepada tim dan mengumumkan bahwa setiap monster di dalam gua iblis telah dilumpuhkan. Direktur Gong Xuan menatap monitor dengan mulut ternganga karena sangat terkejut. Dia berkeringat dan bertanya, bagaimana mungkin siswa payah bisa menang? Dia berkata, para siswa ini tidak punya pengalaman bertarung sama sekali. Dia bingung karena mereka melumpuhkan monster peringkat De Yong jauh lebih kuat dari level resmi mereka. Sebuah layar menampilkan monster yang sudah tak berdaya melalui siaran langsung kamera. Gong Lin dan kepala sekolah Yuan Long menonton rekaman itu dalam diam. Carl Candish duduk di kursi besar dan tersenyum. Dia berkata, pemuda itu tampil dengan sangat baik. Carl menatap wajah Sekchen lekat-lekat dan berkomentar bahwa anak itu sangat mirip dengan kenalan lamanya. Carl Cavendish tersenyum sambil melihat monitor. Dia mengulangi nama Sekchen dan berkata bahwa dia sekarang mengingatnya. Gong Wan melihat ke arah layar dan berkeringat. Dia tiba-tiba menunjuk ke depan dan tertawa terbahak-bahak. Dia menyuruh semua orang di ruangan itu untuk melihat ke layar. Sebuah layar muncul dan menyatakan bahwa tim lain di dungeon peringkat D bergerak sangat cepat. Mereka sudah menyelesaikan separuh dungeon. Siaran video langsung menunjukkan Gong Tang sedang bertarung di area biru terang. Sigret mencatat bahwa koordinasi tim siswa itu sempurna. Dia membandingkan mereka dengan tim penyerbu guild profesional. Carl Cavendish tersenyum sambil melihat ke layar. Dia menganggap situasi ini menarik dan berkata bahwa angkatan yang akan lulus ini sangat mengesankan. Direktur Gong Xuan menyeringai dan menyatakan bahwa pertarungan baru saja dimulai. Dia berjanji bahwa pertunjukan yang sesungguhnya akan segera dimulai. Di dalam dungeon yang gelap, sebuah dungeon peringkat D berisiko tinggi bernama Gloomfine Grotto dan sekelompok monster bernama Noxious Toadstools menyerbu ke depan. Mereka diidentifikasi sebagai prajurit bunga peringkat D. Makhluk-makhluk ini memiliki kepala jamur merah besar dan mulut raksasa yang penuh dengan gigi tajam. Dia adalah seorang flower chanter yang menggunakan jurus bernama Withering Hip. Ikon-ikon menunjukkan bahwa kekuatan, stamina, dan kecepatan monster semuanya menurun. Gadis pirang itu terus memainkan gitarnya untuk melemahkan musuh. Seorang anak laki-laki berambut pendek menepukkan kedua tangannya dan meneriaki timnya untuk mengumpulkan para monster. Dia adalah seorang Star Mage yang menggunakan jurus bernama Astral Fusion. Sinar energi ungu yang besar menjebak monster jamur di udara. Rekan satu tim lainnya memanggil kapten. Gong Ting terlihat sangat serius dan cahaya terang menyala dari tangannya dengan suara shing. Dia menghantam monster itu dengan kekuatan luar biasa. Ledakan api oranye dan cairan merah yang dahsyat memenuhi area saat monster itu hancur, berkeping-keping oleh serangan terakhir kapten. Dia melakukan serangan kuat yang disebut Searing Fracture. Dia adalah seorang Flame Soldier peringkat C. Dia memegang gagang pedangnya saat energi hitam mengalir di sekelilingnya. Salah satu rekan tim tertawa dan berkata bahwa monster-monster dalam ujian ini sama dengan yang mereka lawan selama sesi latihan. Rekan tim lainnya menambahkan bahwa melawan makhluk-makhluk ini sudah seperti kebiasaan bagi mereka. Sekarang, mereka terlihat sangat percaya diri saat berdiri di tengah api. Rekan timnya tersenyum dan berkata bahwa ujian kelulusan ini sudah diatur oleh keluarga Gong. Dia pikir hidup itu mudah jika kamu mengenal orang yang tepat. Dia yakin timnya akan segera menjadi juara. Gong Ting berjalan maju ke dalam hutan yang gelap. Gong Cheng melambaikan tangannya dan berteriak kepada tim. Dia memberitahu mereka sudah waktunya untuk melawan bos dungeon di seberang lapangan bersalju. Qian berjalan menembus salju tebal bersama rekan-rekan satu timnya. Mereka maju bersama di tengah badai. Tim saat ini berada di dalam dungeon, peringkat D berisiko tinggi. Lokasi itu bernama Puncak Cloudwood Summits. Gunung itu tertutup salju putih tebal dan es biru. Salah satu rekan tim berkata, dia tidak percaya mereka berhasil sampai ke puncak dungeon, peringkat D. Sebuah judul besar pun muncul.
Judul itu mengidentifikasi musuh yang akan datang sebagai kera hantu es. Monster itu diklasifikasikan sebagai prajurit awan peringkat D, seekor kera putih raksasa, duduk di salju, dan memakan makhluk yang lebih kecil. Kera itu mencabik-cabik tubuhnya dengan gigi, cairan merah menutupi tangan dan bulu monster itu. Malong tampak ketakutan dan berkeringat deras. Dia bertanya, apakah makhluk itu adalah Raja Monster? Rekan satu timnya mengatakan bahwa satu tamparan dari kera itu bisa membuatnya tamat berkali-kali. Dia berbisik bahwa dia sangat takut. Kera raksasa itu memiliki mata merah menyala dan bekas luka yang dalam di wajahnya. Ia berhenti makan dan menatap lurus ke arah tim kami. Malong melihat monster itu menatap mereka. Dia mengangkat tangannya ke udara dan berteriak ngeri. Dia berteriak bahwa monster itu sedang menatap lurus ke arah mereka. Monster kera itu melompat turun dari atas dengan kecepatan tinggi. Ia berteriak sambil menerjang ke arah kelompok itu. Dua rekan tim Chen berteriak dan lari ketakutan. Chen tetap berdiri diam dan menatap makhluk besar itu. Tiba-tiba, dia melancarkan tendangan keras tepat ke wajah kera itu. Cairan merah menyembur dari wajah monster itu saat terkena hantaman yang sangat kuat. Monster kera putih raksasa itu terhempas ke tanah bersalju dengan suara keras. Jejak cahaya biru terang mengikuti kekuatan benturan itu. Monster itu terlempar ke belakang dan berguling di atas salju tebal. Chen tetap dalam posisi kuda-kuda bertarung rendah saat petir kuning berderak di sekitar tubuhnya. Dia kemudian melancarkan serangan cepat dengan pedang kuning bercahaya. Pedang itu menebas rahang monster dan cairan merah menyembur ke udara. Chen berbalik dan berlari ke depan dengan kecepatan ekstrim dan beberapa tebasan kuning tajam. Membelah tubuh besar monster itu hingga terpotong menjadi beberapa bagian. Malong menatap Chen dengan mata terbelalak, tidak percaya, dan bertanya apakah Chen benar-benar mengalahkan monster raksasa itu dengan begitu mudah. Teman sekamarnya berdiri di belakangnya dengan tatapan kaget. Pesan sistem digital muncul di udara. Pesan itu menyatakan bahwa Chen memperoleh 1 bulu kera hantu es dan mendapatkan 200 poin. Pengalaman. Chen berdiri dengan tenang di tengah salju yang turun saat timnya mendekatinya. Chen berpikir dalam hati, aneh rasanya mengalahkan Raja Dangjen peringkat D hanya memberikan sedikit pengalaman. Dia juga berpikir barang rampasan yang dia terima sangatlah sedikit. Tiba-tiba seorang rekan tim berteriak kegirangan. Mereka menyuruh yang lain untuk melihat kumpulan besar kristal mana. Salah satu rekan tim berteriak kepada yang lain untuk datang dan melihat sebuah penemuan. Dia menunjuk ke arah batang pohon besar bergerigi yang mencuat dari salju tebal. Chan memperhatikan teman-teman sekamarnya berlari ke arah tunggul itu. Di dalam bagian tengah pohon yang berlubang, ada sekelompok besar kristal yang bersinar. Rekan tim itu berkata, monster raksasa itu pasti menyembunyikan kristal mana ini di dalam pohon. Dia memperhatikan ukuran permata yang besar dan yakin itu setidaknya kristal mana tingkat menengah. Teman-teman sekamar itu mencondongkan tubuh ke dalam lubang dan menatap harta karun itu dengan mata terbelalak dan senyum bahagia. Mereka tertawa dan berkata bahwa jika mereka menjual kristal-kristal ini, hidup mereka akan terjamin selamanya. Chen tiba-tiba berteriak agar timnya segera berhenti saat tangannya terulur untuk menyentuh salah satu kristal mana biru yang bersinar. Tiba-tiba, ledakan energi dingin yang dahsyat meletus dari tengah pohon. Teman-teman sekamar itu tampak ketakutan saat mereka terlempar ke belakang oleh kekuatan yang hebat. Chen berdiri di tengah cahaya biru terang dengan ekspresi serius. Sebuah skill kuat bernama Arctic Nova diaktifkan oleh seorang penyihir awan. Seluruh area langsung tertutup oleh paku-paku es raksasa tajam yang muncul dari tanah. Gunung bersalju itu sekarang dipenuhi dengan es biru bergerigi dan kabut putih tebal. Paku-paku es raksasa menutupi seluruh lanskap gunung. Salah satu rekan tim Chen terjebak di belakang pilar-pilar es yang tajam. Di dekatnya, sebuah perangkat terletak di atas tanah beku. Perangkat itu mengeluarkan suara mendengung. Di ruang pemantauan, siaran kamera untuk tim Chen menjadi hitam dan mulai bermasalah. Sebuah ikon peringatan muncul di layar dengan tulisan, Tim Chen, tidak ada sinyal. Direktur Gongwan mengamati monitor dan mengatakan bahwa tim tersebut jatuh tepat ke dalam perangkap. Dia menjelaskan bahwa monster tingkat tinggi sangat cerdas. Dia menghina para siswa, menyebut mereka pecundang dan beban masyarakat. Dia menyatakan bahwa kejadian ini menandai akhir dari ujian kelulusan untuk Chen dan timnya. Kalau menyatakan bahwa nyawa para siswa sekarang dalam bahaya besar. Gongwan langsung setuju dan mengatakan bahwa menyelamatkan para siswa adalah prioritas utama mereka. Dia menyarankan agar tim penyelamat guild turun tangan sekarang. Dia mencatat bahwa ini berarti mengakhiri ujian kelulusan untuk tim Chen. Banyak layar menjadi gelap atau menampilkan ikon peringatan. Model, Carl melihat ke monitor dan memberitahu semua orang untuk memberi tim sedikit waktu lagi.
Kepala sekolah Yanlong menjelaskan bahwa gelang para siswa terus memantau kesehatan mereka. Dia menyatakan bahwa semua tanda vital mereka saat ini stabil. Dia juga menunjukkan bahwa data saraf menunjukkan para siswa tidak ingin keluar dari ujian. Dia memberitahu para pemimpin lain bahwa keputusan untuk mundur harus diserahkan kepada para siswa. Gonglin berdiri di samping kepala sekolah dan tetap diam. Kembali ke gunung salju, Maong bersin sangat keras dan berteriak. Dia duduk di tanah beku yang dikelilingi oleh paku es raksasa. Dia menggigil karena hawa dingin yang menusuk dan memeluk lengannya agar tetap hangat. Di belakangnya, rekan-rekan setimnya terperangkap di dalam balok-balok es besar. Dia menyebutkan bahwa dia bersyukur menjadi seorang awakener kelas awan. Dia menjelaskan bahwa kelasnya memberinya ketahanan terhadap hawa dingin. Dia berkata bahwa tanpa kekuatan ini, dia akan membeku seperti teman-temannya. Sebuah bayangan gelap menutupi area itu, dan tawa menyeramkan datang dari kabut. Monster itu ternyata adalah seorang prajurit raksasa yang terbuat dari es dan logam gelap. Monster itu memiliki rambut putih panjang dan inti biru terang yang bersinar di dadanya. Monster itu menjulang tinggi di atas lanskap bersalju. Ia menatap Maong dan tertawa terbahak-bahak, sementara salju turun di sekitar mereka. Maong menatap makhluk raksasa itu dan bertanya, apakah monster ini adalah penguasa sejati Dangzhen? Dia menjelaskan bahwa dia mengenali monster itu dari buku panduan monster sekolah. Dia mengidentifikasinya sebagai Raja Lich Frostbone, yang merupakan penyihir awan peringkat C. Dia mengatakan jenis monster ini adalah penyihir elemen yang dapat memanipulasi es. Maong menjelaskan bahwa ia menggunakan serangan area dan kemampuan knockback untuk bertarung. Dia memberitahu timnya bahwa monster-monster ini sangat licik dan senang menyiksa mangsanya sebelum menghabisinya. Dia menyadari bahwa serangan Arctic Nova yang baru saja mereka hadapi sebenarnya adalah jebakan yang dipasang oleh sang bos. Raja Lich menatap para siswa dengan rongga matanya yang kosong dan bersinar. Maong berlari melintasi salju yang bergerigi saat Raja Lich Frostbone biru mengikutinya dari atas. Maong melihat ke belakang dan menyadari monster itu adalah Lord Langka peringkat C. Dia tahu dia tidak bisa mengalahkan musuh sekuat itu sendirian. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus bergegas. Tiba-tiba, sebuah paku es yang tajam menghantam kaki bagian bawah Maong. Dia berteriak kesakitan saat kekuatan serangan itu melemparkannya ke puncak gunung yang membeku. Raja Lich Frostbone tertawa sementara Maong berlutut di atas salju, terengah-engah. Sebuah pesan sistem memperingatkan bahwa dia mengalami cedera kritis di kaki kiri bawahnya. Layar bertanya, apakah dia ingin mengundurkan diri dari ujian? Maong mendongak dan menolak untuk berhenti. Dia mengulurkan tangannya yang bersinar dan berkata, dia harus segera mencairkan Sechan. Maong mengaktifkan skill Cloud Chanter-nya yang disebut Perfect Origin. Kekuatan ini menggunakan energi pemurni untuk menghilangkan debuff dari satu target. Sechan terlihat terperangkap sepenuhnya di dalam balok es besar yang bergerigi. Maong berkata pada dirinya sendiri bahwa mereka masih punya kesempatan untuk menang jika dia bisa mencairkan rekan setimnya. Sebuah paku es menghantam bahu Maong dengan suara keras. Semburan merah muncrat ke udara dingin saat Maong berteriak kesakitan. Dia jatuh dengan wajah lebih dulu ke salju. Sebuah pesan muncul di layar yang menyatakan bahwa pemurniannya gagal. Raja Lich Frostbone menertawakannya dengan keras. Monster itu menggunakan skill yang disebut Frostbone Skewers. Banyak pecahan es kecil terbentuk di sekitar monster itu. Maong terbaring tak bergerak di tanah. Beberapa kotak peringatan merah muncul di atasnya. Pesan itu mengatakan detak jantungnya berada pada tingkat kritis. Mereka juga melaporkan cedera serius di lengan kanannya. Sistem bertanya pada Maong, apakah dia ingin mengundurkan diri dari ujian sekarang? Maong menatap kata mengundurkan diri dan memikirkan hidupnya. Dia ingat selalu lari dari setiap tantangan dan kesulitan yang pernah dia hadapi. Sebuah kilas balik menunjukkan Maong di sekolah. Sekelompok siswa melemparkan benda ke arahnya sementara dia menutupi kepalanya. Dia berpikir tentang bagaimana dia terus-menerus ditinggalkan, dipermalukan, dan diabaikan. Dia berkata, orang-orang memperlakukannya seolah-olah dia tidak berarti. Dalam ingatan lain, Maong berlari di belakang Sechan. Dia berkeringat dan terengah-engah, tapi dia terus mengepalkan tinjunya. Dia berkata bahwa mereka mempertaruhkan segalanya untuk mencapai momen ini. Akhirnya, dia berteriak dengan usaha yang luar biasa. Dia menyatakan bahwa dengan segala rintangan, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mengubah hidupnya. Dia menolak untuk menyerah sekarang. Saat ini, Maong menggertakkan giginya dan berteriak bahwa dia tidak akan pernah menyerah dalam pertarungan. Maong mengulurkan tangannya ke arah balok es besar itu. Cahaya hijau yang kuat meletus dari telapak tangannya saat dia menggunakan skill Perfect Origin-nya. Dia memfokuskan seberkas energi biru terang langsung ke es yang memerangkap Sechan.
Raja Lich Frostbone berdiri di dekatnya dan mengawasinya. Gelombang energi monster berputar di udara di sekitar mereka. Maong mengulurkan tangannya ke arah struktur beku itu. Sebuah cahaya biru terang meledak dari telapak tangannya. Dia berteriak saat dia menggunakan semua sisa kekuatannya. Dia berlutut di salju tebal dan mengarahkan energi biru yang kuat ke paku-paku es besar. Tiba-tiba, di dalam es, mata Sechan terbuka. Mata mereka bersinar dengan cahaya kuning terang yang ganas saat dia mulai bangkit. Sechan mengaktifkan kekuatannya dan menerobos keluar dari es dengan ledakan dahsyat. Pecahan es biru berterbangan di lembah salju. Dia bergerak dengan kecepatan luar biasa, terlihat dari tulisan besar Godspeed. Raja Lich Es itu melihat dengan sangat terkejut. Mulut kerangkanya terbuka lebar, dan mata birunya bersinar karena kaget. Sechan bergerak seperti seberkas cahaya keemasan melintasi salju. Dia menghampiri Malong dan menangkapnya. Malong sangat lemah dan bersimbah keringat. Dia menatap Qian dengan senyum lelah. Dia bilang pada akhirnya, Chan tetap harus membebaskan diri dari es itu sendirian. Dia lega Qian selamat. Qian menatap Maong dan bilang kalau bantuannya sangat berarti. Malong melihat luka-luka Chan dan bertanya apakah dia akan baik-baik saja. Qian menjawab, lukanya tidak serius dan dia berhasil menutupnya. Tanah mulai bergetar dengan gemuruh kencang. Chan menjelaskan bahwa monster itu adalah monster Lord Elemen Awan peringkat C yang disebut Raja Lich Es. Dia memperingatkan Malong kalau monster itu sangat kuat. Dia bilang mereka tidak boleh membiarkannya membekukan mereka lagi. Qian melihat ke belakang saat gemuruh berlanjut. Maong menatap dengan mata terbelalak dan terlihat sangat ketakutan. Tinggi di langit bersalju, Raja Lich Es mengangkat tangannya. Kristal es biru bergerigi raksasa terbentuk di atas monster itu. Sebuah judul menyebut serangan itu sebagai Giga Frost Nova. Chan berdiri di tepi tebing bersalju dan menatap cahaya biru raksasa itu. Raja Lich Es membuka rahang kerangkanya dan tertawa terbahak-bahak. Malong menatap langit dengan mata terbelalak dan wajah ketakutan. Dia bertanya bagaimana monster itu bisa memanggil serangan Frost Nova sebesar itu. Dia berteriak kalau mereka mustahil bisa menghindar. Bola energi biru raksasa dan pecahan es bergerigi, terbentuk di tengah area bersalju. Tanah bergemuruh hebat saat mantra itu meluas. Tiba-tiba, ledakan putih besar memenuhi seluruh layar dengan cahaya yang menyilaukan. Kekuatan dampaknya sangat dahsyat. Raja Lich Es melayang di langit bersalju dan tertawa terbahak-bahak. Monster itu menatap ke bawah dengan mata biru menyala untuk melihat hasil serangannya. Seluruh lembah kini tertutup paku-paku es biru bergerigi raksasa. Maong terlempar ke udara dengan ekspresi sangat terkejut. Chen berdiri di tengah aura energi biru yang berputar. Dia telah mengganti kelasnya menjadi Griffin King level 16. Layar sistem menjelaskan kemampuan Frosty fisik miliknya. Skill ini memberinya kekebalan penuh terhadap suhu dingin. Skill itu juga meningkatkan semua resistance miliknya saat berada di lingkungan bersuhu rendah. Raja Lich Es membuka lebar mulut kerangkanya dan tertawa keras. Malong yang terduduk di salju melihat Chan kini menggunakan jenis energi yang berbeda. Maong bingung dan bertanya pada Cai Chen apa yang terjadi dengan kekuatannya. Dia mengingatkan Sek Chen kalau dia seharusnya assassin elemen petir. Maong mulai berkeringat dan bertanya, apakah Chen adalah orang langka 1:1.000.000? Chen berdiri diam saat energi biru yang kuat berputar di sekujur tubuhnya. Maong akhirnya sadar kalau Chen adalah seorang Awakener dual class yang dapat menggunakan dua jenis kemampuan sekaligus. Tiba-tiba, mata Chen bersinar dengan cahaya biru terang. Dia bilang dia minta maaf karena salah menilai situasi. Dia bilang ini salahnya sampai mereka bertiga dalam bahaya. Dia mengepalkan tangannya erat-erat. Cahaya putih terang dan listrik menyambar dari tangannya. Dia menyatakan bahwa bahaya ini akan berakhir sekarang. Sebuah pesan muncul di layar. Pesan itu menyatakan perubahan kelas telah selesai. Chan kini menjadi Abyssal Fiend level 16. Dia memegang pedang raksasa merah muda bercahaya yang mengeluarkan suara mendengung keras. Dia menatap monster itu dan berkata akan segera mengakhiri pertarungan ini. Biasanya, seorang Awakener hanya bisa memiliki satu kelas. Ada kemungkinan yang sangat kecil bagi seseorang untuk memiliki dua kelas. Hanya 1 dari 10 juta orang yang bisa melakukan ini. Simbol awan dan simbol petir. Orang-orang langka ini disebut dual classer. Malong sadar, Chan adalah salah satu dari prajurit yang sangat langka ini. Di dunia ada kurang dari 10 orang dengan dua kelas. Orang-orang ini sangat terkenal, dan setiap guild ingin merekrut mereka. Malong berteriak kaget saat menyadari Chen adalah seorang dual classer. Chen berdiri dalam aura biru terang sambil mengenakan topeng tulang putih. Dia memiliki dua kelas. Lalu sebuah notifikasi di layar menunjukkan strength dan stamina-nya meningkat 3 kali lipat. Malong kembali berteriak.
tidak percaya. Dia melihat kalau Chan ternyata memiliki 3 kelas yang berbeda. Mata Chan bersinar dengan cahaya biru tajam, dan dia mencapai stamina serta strength maksimal. Chan menyadari setiap kelas miliknya luar biasa kuat. Sechan lalu melompat ke udara. Dia dikelilingi oleh energi merah muda dan ungu yang berputar. Dia bersiap menyerang dengan pedang merah muda raksasanya yang bersinar. Monster di kejauhan itu tampak kalah oleh kekuatan Chen. Malong terlihat sangat ketakutan. Dia teringat aura menekan yang dimiliki monster itu di awal pertarungan. Dia sadar bahwa kekuatan Chichen saat ini bahkan lebih besar dari tekanan monster itu. Raja Lich S menjerit melengking saat terkena serangan. Chen mengaktifkan jurus kuat bernama mode Triple Calamity Overload. Dia melancarkan tebasan vertikal dahsyat yang memenuhi panel dengan cahaya merah muda dan ungu yang terang. Monster itu tercabik-cabik oleh kekuatan pedang. Tubuh kerangka Lich King hancur berkeping-keping menjadi tulang putih dan sobekan kain. Chichen berlutut di tanah sambil memegang senjatanya yang bersinar. Saat monster itu hancur, layar kemenangan muncul di atas Chen. Dia berdiri di pilar cahaya kuning yang terang. Saat sistem diperbarui, dia mendapatkan 5.000 poin pengalaman dari pertempuran itu. Sebuah notifikasi muncul. Naik level, menunjukkan bahwa Chan telah mencapai level 17. Di bagian bawah layar, jendela jarahan muncul. Ini mengonfirmasi bahwa dia telah memperoleh item baru bernama Frostbone Skewers. Malong menatap sisa-sisa kerangka raja monster di salju. Dia sangat terkesan. Dia berkata pada Chan bahwa seharusnya dia tahu Chan bisa menang. Dia mengatakan Chichen mengalahkan raja monster peringkat C hanya dengan 1 serangan. Chichen bertanya pada Malong, apakah 2 teman sekamar mereka yang lain masih terperangkap di dalam es. Dia bertanya apakah Malong masih punya cukup energi untuk mencairkan mereka. Malong baru sadar kalau dia melupakan teman-temannya. Dia berlari cepat melintasi tanah bersalju menuju paku-paku es besar. Dia berteriak bahwa dia benar-benar lupa tentang Xiangzhou dan Xiangyu. Dia menyuruh mereka bertahan saat dia bergegas menolong. Qian tetap di belakang dan memperhatikannya berlari. Tengkorak Frostbone Lich King tergeletak di tanah. Sebuah kotak sistem muncul di atas tengkorak itu. Kotak itu menampilkan kata melahap dengan huruf putih besar. Chichen mengulurkan tangannya ke arah sisa-sisa monster itu. Cahaya merah terang bersinar dari telapak tangannya dan berdenyut dengan energi. Bilah pemuatan digital berwarna merah muncul di bagian atas layar dengan kata sedang melahap. Energi putih yang berputar-putar menarik kepala kerangka Frostbone Lich King ke dalam tubuh Chen. Sebuah pesan sistem muncul yang menyatakan bahwa proses melahap telah selesai. Sebuah kartu muncul di depannya. Kartu itu menampilkan Frostbone Lich King dan mengidentifikasi kelas baru sebagai Cloudmate. Kartu itu menunjukkan peringkat bintang untuk statistik seperti kekuatan, kecepatan, dan kekuatan mental. Kartu itu juga mencantumkan skill Frostbone Skewers dan Arctic Nova. Chan berkata bahwa dia telah mendapatkan kelas baru bernama Cloudmate. Dia menjelaskan bahwa ini adalah pertama kalinya dia mendapatkan kelas baru. Saat berada di luar alam mimpi, Chan menatap tenang ke tanah bersalju. Dia melihat kamera robot kecil itu sepenuhnya tertutup es. Dia memikirkan serangan Arctic Nova sebelumnya. Dia menyadari kekuatan sejatinya tidak terlihat oleh para juri karena kameranya membeku. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa masih banyak waktu untuk menyelesaikan ujian. Dia ingin mendapatkan nilai sempurna untuk timnya. Di latar belakang, Malong terus menggunakan energinya untuk membantu 2 teman sekamar lainnya. Sebuah layar muncul di depan Chen. Sebuah notifikasi muncul dengan tulisan kelas naik level. Dia telah mencapai 100% pengalaman untuk kelasnya saat ini. Dia mendapatkan 1 bintang baru. Sistem memberitahunya bahwa dia sekarang bisa menggunakan bintang ini untuk meningkatkan berbagai statistiknya. Chichen melihat sebuah ikon yang bersinar di layar sistemnya. Dia terkejut dan bertanya apakah dia baru saja mendapatkan sebuah bintang. Ikon itu menunjukkan simbol perkalian dan sebuah bintang hijau. Di sisi lain, tim Gongting di dalam sebuah gua gelap bernama Gloomfen Grotto sedang melawan monster penyihir bunga peringkat D yang disebut Giant Manather. Monster itu adalah tanaman merah besar dengan gigi tajam dan sulur hijau. Seorang siswa terlempar ke udara oleh sulur dan berteriak kesakitan. Salah satu rekan satu timnya memiliki rantai ungu menyala yang melilit tinjunya. Dia berkeringat dan wajahnya terlihat sangat tegang. Dia bertanya, apakah bos peringkat D benar-benar sekuat ini? Dia berteriak pada rekan satu timnya yang lain untuk menghajar monster itu. Dia berteriak bahwa dia tidak bisa menahan makhluk itu lebih lama lagi. Siswa lain memegang busur yang terbuat dari listrik kuning terang. Dia menarik tali busurnya dan percikan api berterbangan di udara. Dia mengatakan monster itu terlalu tebal dan darahnya terlalu banyak. Monster tanaman merah raksasa itu terkena petir kuning di mulutnya yang terbuka. Seorang siswa berteriak
bahwa serangannya tidak memberikan damage apapun pada monster itu. Monster itu menggunakan sulur hijaunya yang besar untuk menyerang para siswa dengan suara keras. Banyak anggota tim terlempar ke udara. Seorang siswa berteriak bahwa monster itu telah berhasil bebas. Seorang siswa merangkak di tanah yang gelap, terlihat ketakutan dan bersimbah keringat. Dia bertanya pada rekan satu timnya apa yang harus mereka lakukan. Dia mengatakan mereka tidak pernah melawan sesuatu sekuat ini selama sesi latihan mereka. Siswa lain melihat ke arah belakang gua dan mengatakan bahwa Gongting adalah satu-satunya harapan. Dia bertanya-tanya bagaimana situasi di pihak Gongting dalam pertempuran ini. Gongting berdiri di sebuah gua yang gelap, sementara rekan satu timnya menggunakan lingkaran sihir kuning untuk memberinya energi. Teks digital di layar menunjukkan bahwa stamina, kekuatan, dan kekuatan elemennya terus meningkat. Salah satu rekan tim bertanya, apakah dia sudah mengumpulkan cukup kekuatan? Gongting sekarang dikelilingi oleh api oranye yang dahsyat. Matanya bersinar dengan cahaya merah yang tajam dan ekspresinya sangat serius. Dia melihat ke depan dan berkata bahwa kekuatannya sudah cukup. Gongting melompat ke depan dengan kecepatan luar biasa. Ledakan api besar terjadi di belakangnya saat dia menerjang ke arah musuh. Dia menyerang monster tanaman merah raksasa itu dengan pedangnya. Gongting bergerak secepat kilatan api dan cahaya hitam. Dia menebas langsung leher tebal monster itu. Gongting menatap ke depan dengan mata oranye menyala. Dia berteriak, terbelah! Dengan kekuatan penuh. Dia mengaktifkan skill kuat bernama Zoro Blade Burst. Ledakan api oranye dan kuning raksasa memenuhi area itu. Rekan-rekan satu timnya menyaksikan ledakan itu dan mulai bersorak. Seorang siswa berambut terang tertawa dan menyebut Gongting seorang legenda. Siswa lain berteriak bahwa sang ketua luar biasa dan meminta yang lain untuk melihat kekuatannya. Sebuah notifikasi muncul di layar. Notifikasi itu memberi selamat kepada tim Gongting karena berhasil menyelesaikan dungeon. Peringkat D. Layar menunjukkan total waktunya adalah 35 menit. Para anggota tim tertawa bersama. Mereka berkata bahwa mereka menyelesaikan dungeon dalam waktu hampir setengah jam. Mereka yakin tidak akan ada tim lain yang bisa mengalahkan rekor mereka. Gongting berdiri hening di tengah api yang berkobar sambil memegang pedangnya yang bersinar.